Halo anak-anakku, selamat pagi. Anak-anak kelas Pagi, Miss. 7A, selamat pagi Adit. Apa kabar kalian Pagi, Miss. semua? Pagi Asel, pagi Ella, Tiara. Tetap semangat ya. Halo Erik, selamat pagi. Kai, selamat pagi Kai. Iya, luar biasa anak-anakku di pagi hari ini. Ya, kita bisa ketemu lagi. Kita akan mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Tapi kita akan morning devotion dulu ya anak-anak ya. Siapkan hati dan pikiranmu untuk datang kepada Tuhan. Siapkan juga Alkitab. Kita akan mengawalinya dengan doa. Ya, Jonathan akan pimpin kita dalam doa. Silakan Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas berikutnya. Memberkati supaya kami bisa mengikuti aktivitas berikutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jonathan sudah pimpin kita dalam doa. Ya, baik anak-anakku, siapkan Alkitabnya. Oke, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Keluaran 18. Oke, Keluaran 18 ayat yang ke-21. Di sini akan bacakan buat kita semua. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat yang ke-25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Baik, demikian firman yang kita baca. Ya, Miss ini akan bacakan dari buku renungan buat kita semua. Judulnya adalah Orang-orang Cakap. Ijazah memang perlu, tetapi yang lebih perlu adalah skill atau kecakapan seseorang di dalam bekerja. Tidak jarang perusahaan memilih karyawan yang mempunyai kecakapan daripada yang berijazah tinggi untuk memimpin sebuah divisi atau menjadi kepala bagian. Karena di lapangan yang dibutuhkan adalah kecakapan, bukan ijazah. Pengurus sebuah klub sepak bola atau klub olahraga bergu lainnya pun akan mencari pemain yang mempunyai skill, bukan yang berijazah tinggi, untuk menjadi bagian dari klubnya. Demikian halnya dalam urusan kepemimpinan di bangsa Israel. Kecakapan menjadi sangat penting untuk seseorang dianggap layak memimpin kelompok masyarakat. Alkitab mengatakan bahwa yang dipilih Musa untuk menjadi hakim adalah mereka yang cakap. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Kata cakap yang dalam kaitannya dengan kepemimpinan berarti mempunyai kemampuan. Albert Ernest menjelaskan bahwa orang-orang yang cakap adalah orang-orang yang memenuhi syarat seperti kemampuan, kesalehan, integritas, dan tidak egois. Kemudian, sementara Adam
mengartikan orang-orang cakap sebagai orang yang berhikmat atau bijaksana, memiliki ketajaman berpikir, adil, dan ulet. Lebih dalam lagi, Eben Ezra mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sanggup bekerja, sekaligus orang-orang yang kuat hatinya atau teguh. Sementara itu, Ben mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan berani, tidak takut melakukan keadilan, mampu menekan sifat buruk, dan mengembangkan sifat baik. Intinya adalah bahwa orang-orang yang cakap adalah orang-orang yang berkompeten, yang bisa menjadi teladan di dalam hal moral maupun di dalam kesanggupan menyelesaikan tugas. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang akan menjadi pengadil bagi orang-orang Israel. Ada dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Itu artinya bahwa orang-orang yang cakap akan menjadi orang-orang yang penting, yang punya posisi penting. Kalau kita tidak cakap, jangan berharap menjadi pemimpin. Dengan kata lain, jangan memaksakan diri menjadi pemimpin kalau tidak cakap. Misalnya dengan menyuap atau mungkin mengancam. Karena kepemimpinan yang diraih dengan cara itu tidak akan kokoh dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, kita bisa mulai belajar menjadi cakap di tempat kita masing-masing. Sekalipun kita belum menjadi pemimpin, bukan berarti kita tidak perlu cakap. Sebagai karyawan kita harus cakap dalam pekerjaan kita. Demikian juga sebagai masyarakat biasa, sebagai anggota keluarga, juga sebagai jemaat, kita harus cakap dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kecakapan akan membantu bermanfaatnya ijazah. Tanpa kecakapan, ijazah akan menjadi sia-sia. Nah, anak-anak, demikian yang didapat bacakan dari buku renungan. Kita mau belajar di sini untuk menjadi orang-orang yang cakap. Karena dengan adanya kecakapan itu, dengan adanya skill, kemampuan yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki, kita akan bisa memberkati banyak orang. Kita akan dipercaya. Pada saat kalian dewasa nanti, pada saat kalian bekerja, ya, yang diperhatikan adalah kemampuan yang dimiliki, skill yang dimiliki. Bukan hanya ijazah saja. Jadi harus seimbang antara ijazah dan kemampuan. Pada masa remaja kalian seperti sekarang ini yang usia kalian masih belasan tahun, kalian diajarkan, kalian dididik untuk menjadi anak-anak yang cakap. Kalian harus mengembangkan kemampuan yang kalian miliki, talenta yang Tuhan berikan, itu kalian harus kembangkan. Dengan adanya kemampuan tersebut, kalian akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan adanya tanggung jawab yang sudah dilatih dari masa remaja kalian sampai dewasa nantinya akan menjadi gaya hidup kalian sendiri untuk menjadi anak-anak yang cakap, untuk menjadi orang-orang yang berkompeten. Dengan demikian kalian akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh atasan kalian. Kalian akan dicari. Oh, hanya dia yang mampu melakukan pekerjaan ini. Perusahaan kami membutuhkannya. Jadi adanya tanggung jawab, adanya skill yang kalian miliki, adanya pengembangan talenta yang kalian lakukan.
Kalian akan menjadi orang-orang pilihan yang cakap. Dan kalian akan dikenal memiliki tanggung jawab yang baik. Kalian dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena itu anak-anak, marilah kita mulai belajar untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki, untuk mengembangkan skill yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mulai diasah, mulai dilatih dari saat remaja seperti sekarang ini. Karena kalian akan dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Kalian akan menjadi berkat. Kalian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan akan memenuhi kalian semuanya. Karena itu persiapkanlah diri kalian, persiapkanlah untuk menghadapi masa depan nantinya. Marilah latih diri kita mulai masa remaja sekarang ini anak-anak ya. Baik anak-anakku, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami rindu Bapa untuk menjadi orang yang berguna dimanapun kami berada. Berilah kecakapan kepada kami ya Bapa. Dan kami membutuhkan pengurapan yang daripada Tuhan. Kami membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga pada saat kami melakukan segala aktivitas kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan masa remaja kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang cakap dan bertanggung jawab. Kami mau mengembangkan skill yang kami miliki yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan kami kembangkan ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar kami. Yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Biar kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami yakin pada saat Engkau sudah menuntun setiap langkah-langkah kami, banyak kemuliaan yang akan kami saksikan, banyak keberhasilan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, berkati anak-anak kelas 7A, berkati orang tua mereka, berkati dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dan kesehatan yang sempurna. Berkati guru-guru kami, berikan hikmat Tuhan, sehingga dalam proses belajar mengajar ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion. Baik, persiapkan buku pelajaran untuk jam pertama, ya. Jam 8 kita akan mulai. Jadi kalian masih ada waktu untuk rehat sebentar ya. Boleh ke toilet dulu anak-anak silahkan. Boleh kalian siapkan bukunya ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Baik anak-anak, tetap semangat. God bless you. Halo anak-anak, selamat pagi. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Untuk pelajaran jam pertama adalah pelajaran IPA. Oke, siapkan buku panduannya. Yang sudah bisa mendengarkan suara Miss Yani, tolong beri reaction thumbs up. Halo, ya. Oke, terima kasih. Adit, Tiara, Ella, Jonathan, Alicia, Eric, oke. Kathleen, iya nak. Oke. Yang lainnya, halo. Shalom Naomi, ya. Halo Miss. Halo Ino. Luar biasa Ino bersemangat. Ya, Leora Levana Divine, ya. Terima kasih. Sudah semua hadir? Oke, ya dicek kembali ya untuk bukunya ya, Kathleen ya, dipersiapkan dulu. Baik, anak-anak, Miss Yani mengingatkan kembali, hari Jumat
tanggal 4 September. Waduh, kok Februari sih? Tanggal 4 September 2020. Misalnya ingatkan kembali, kita akan mengadakan penilaian harian. Ya, sudah misi diumumkan Jumat yang lalu. Penilaian harian IPA. Materinya ciri-ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Oke, di sini sampaikan lagi untuk mengingatkan kalian supaya tidak lupa ya. Kemudian untuk model soalnya adalah soal pilihan ganda. Dah, jelas ya. Persiapkan diri dengan baik, masih ada waktu untuk persiapannya ya. Kemudian hari ini kita akan membahas soal yang seharusnya kita sudah bahas di hari Jumat kemarin ya. Tapi karena kalian sedang mengerjakan tugas tersebut ya, maka diundur pembahasannya hari ini. Oke, udah ya. Nah, untuk tugas kalian yang kalian kirimkan via WA dan juga dikirimkan melalui private chat di Zoom meeting yang pada waktu hari Jumat kemarin, sudah misi ini terima ya. Tapi ini ada beberapa siswa yang belum mengumpulkannya. Misi ini juga sudah ingatkan di grup 7A, mengingatkan supaya segera mengumpulkan karena kita akan membahasnya. Ya, jadi bagi anak-anakku yang belum mengumpulkan, di sini bacakan ya namanya, ingatkan kembali. Seharusnya sudah terkumpul hari ini. Ya, tolong diselesaikan. Oke. Yang belum mengumpulkan adalah Alicia, kemudian Davinia, kemudian Adit. Miss, Ya, Alicia sempat kirim lewat Zoom chat waktu itu. Miss Yani cek kembali, belum lengkap nak. Oh, Oh ya, dicek kembali ya nak ya. Nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-15. Oke. Ya, baik. Selanjutnya dicek kembali ya. Kemudian Evan, kemudian Aisyah juga belum, Jessie, Kaitlin juga belum. Oke, tolong diperhatikan ya. Baik, untuk yang belum mengumpulkannya, untuk yang belum lengkap mengumpulkannya ya, di sini berikan waktu untuk mengumpulkan, tetapi mohon maaf karena harus dibahas sekarang, untuk nilainya mungkin berbeda dengan teman-temanmu yang sudah mengumpulkannya ya. Oke ya. Iya, boleh silakan dikumpul di private chat ya, dari kolom chat di Zoom meeting ini. yang belum kumpul, ulang lagi. Ya, bagaimana nak? Yang belum kumpul, bikin sekarang. Iya, yang belum kumpul, Yang kalian bisa kirim sekarang. Ya. Halaman berapa nih? Oh, halaman berapa? Baik, Miss Yani ingatkan kembali. Ya, dilihat dulu buku panduannya, sudah? Kalian lihat halaman 71 sampai dengan 73 soal pilihan ganda. Nomor 1 sampai dengan nomornya yang ke-15. Sudah? Baik, kalian lihat buku paketnya halaman 71 sampai dengan halaman 73. Kita akan membahasnya bersama-sama. Untuk nomor 1. Nomor satu itu adalah gambar tanaman padi. Perhatikan gambar di samping. Nama ilmiah tumbuhan tersebut dan penulisan yang tepat sesuai dengan aturan binomial nomenklatur adalah, kalau diperhatikan untuk tanaman padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Oke, kalau Zeameis ini adalah nama ilmiah dari tanaman jagung.
Oke, nah kalau diperhatikan dari pilihan gandanya A dan B itu dituliskan Oryza sativa, sedangkan C dan D Ziames. Tentu saja C dan D itu bukan jawaban yang benar karena bukan nama ilmiah dari tumbuhan tumbuhan padi. Oke, kemudian nama ilmiah dari tumbuhan padi adalah Oryza sativa. Kita tinggal melihat cara penulisannya. Kalian perhatikan untuk cara penulisannya, ya. Terdiri atas dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Nah, ingat lagi penulisannya harus dicetak miring atau digaris bawahi dalam keadaan terpisah. Kemudian untuk genus, huruf pertama dari nama genusnya harus huruf kapital. Ya, nah perhatikan untuk A dan B. Kira-kira mana yang benar? Untuk bagiannya A, ada yang menjawab A. Tapi perhatikan penulisannya harus cetak miring atau digaris bawahi. Yang B. Kalau yang B, nama spesiesnya huruf awalnya itu huruf kapital, itu salah. Tidak ada huruf kapital untuk spesies. Jadi untuk nomor 1, jawabannya seharusnya Oryza, O-nya itu huruf kapital, sativanya tidak ada huruf kapitalnya, kemudian penulisannya harus cetak miring atau digaris bawahi. Nah, dari A, B, C, dan D tersebut masih ada penulisan yang tidak tepat. Jadi untuk nomor 1 itu bonus anak-anak. Ya, harusnya penulisannya dicetak miring atau digaris bawahi. Dan nama genusnya diawali dengan huruf kapital. Ya, masih ada kurang tepat untuk penulisannya dari A sampai B. Jadi untuk nomor 1 bonus. Ya, baik. Nomor 2, Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu organisme yang berukuran mikroskopis. Salah satu ciri yang membedakannya dengan mikroorganisme kelompok lainnya adalah untuk yang nomor 2, yang paling tepat jawabannya adalah bagian yang B. Oke, bagian B. Kemudian yang nomor 3. Di sini ketikkan jawabannya ya, siapa tahu kalian tidak mendengarkan apa yang Miss ini sampaikan. Baik, untuk nomor 1 itu bonus. Yang nomor 2, jawabannya adalah B. Yang nomor 3, kita perhatikan kembali. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Sekelompok peserta didik mengamati sampel air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Kelompok tersebut menemukan mikroorganisme seperti pada gambar di atas. Nama mikroorganisme tersebut dan pengelompokan yang tepat adalah, untuk nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang mana anak-anakku? Nomor 3 itu adalah D. Paramecium sp. Nama mikroorganismenya adalah Paramecium sp, termasuk di dalam kelompok Protista. Oke, nomor 3 D. Ya. Lalu keputusan yang nomor 2 itu apa ini? Oh, nomor 2 itu B. B. Oke, sudah ya. Nomor 2 B, nomor 3 D. Untuk yang nomor 4, kita perhatikan lagi. Nomor 4-nya adalah, ya, ada yang mau bertanya? Oke, bisa dilanjutkan. Nomor 4, salah satu spesies yang termasuk kelompok Protista mirip tumbuhan. Ditunjukkan oleh gambar. Nomor 4 yang paling tepat adalah bagian yang... Ya, ada yang bertanya bagaimana, Nak? Tidak, bisa dilanjutkan ya. Baik, yang nomor 4 itu yang paling tepat adalah C. Sudah? Nomor 4 C, nomor 5.
Untuk nomor 5, jamur air memiliki struktur morfologi seperti jamur sesungguhnya, namun jamur air tidak digolongkan ke dalam kelompok fungi, melainkan termasuk kelompok protista mirip jamur. Hal ini disebabkan oleh yang paling tepat untuk jawaban nomor 5 adalah D. Oke. Nomor 6. Oke, sebentar, supaya nggak bingung. Nomor 5, D. Oke, Miss Yani kirimkan dulu jawabannya ya di kolom chat. Yap, sudah 1 sampai 5 sudah ya. Kemudian yang nomor 6, Miss Yani lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6, beberapa jenis jamur hidup secara parasit yang berarti untuk nomor 6, jawaban yang paling tepat ini adalah bagian yang B. Menyerap zat organik dari organisme yang ditumpanginya. Oke. Iya, Erik, betul jawabanmu nak. Nomor 6 itu adalah B. Baik, untuk nomor 7. Perhatikan jenis jamur berikut. Jenis jamur yang termasuk kelompok Ascomycotina ditunjukkan oleh nomor berapa? Untuk nomor 7, yang benar adalah nomor 7 ya, Aspergillus wenti dan Saccharomyces cerevisiae. Untuk yang nomor 7 ini jawabannya adalah C. Oke. Sudah. Untuk yang nomor 8. Selanjutnya, nomor 8. Pasangan yang tepat mengenai perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah untuk yang nomor 8, jawaban yang tepat adalah D. Tumbuhan lumut tidak berpembuluh, tumbuhan paku berpembuluh. Nomor 8, jawabannya adalah D. Oke, nomor 9. Baik, perhatikan untuk nomor 9. Ketiga tumbuhan tersebut memiliki persamaan ciri, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Untuk nomor 9, coba perhatikan, itu adalah gambar dari kelompok paku-pakuan. Ketiga gambar tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Ya, kalau kelompok paku-pakuan berarti dia adalah kelompok Pteridophyta. Ya, untuk nomor 9 itu jawaban yang paling tepat adalah B. Termasuk paku tanduk rusa, suplir, itu termasuk tumbuhan paku-pakuan. Kalau Bryophyta termasuk kelompok tumbuhan lumut. Angiospermae, Gymnospermae itu termasuk tumbuhan berbiji. Jadi yang nomor 9 jawabannya adalah B. Oke, ada yang bertanya nomor 8. Nomor 8 jawabannya D. Oke, sudah nak? Nomor 8 jawabannya D. Nomor 9 jawabannya B. Oke. Nomor 10. Selanjutnya untuk nomor 10, peserta didik kelas 7 diminta membawa beberapa jenis tumbuhan untuk diamati perbedaannya. Salah satu tumbuhan yang harus dibawa memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tipe perakaran serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, memiliki bunga dan biji. Kalau dilihat ada bunga dan biji berarti termasuk tumbuhan berbiji, termasuk kelompok Spermatophyta. Bentuk tulang daun sejajar. Contoh tumbuhan yang dapat dibawa oleh peserta didik tersebut berdasarkan ciri-cirinya adalah
Kalau diperhatikan yang A, lumut daun, lumut termasuk kelompok Bryophyta. Kemudian tanaman tomat itu termasuk tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tetapi termasuk tumbuhan dikotil. Ya. Oke, kemudian untuk paku ekor kuda ini termasuk di dalam kelompok Pteridophyta. Sedangkan ciri-ciri yang diminta adalah ada akar, batang, daun sejati, sistem perakarannya serabut, tidak bercabang, tidak berkambium. Berarti termasuk yang mana? Untuk yang nomor 10, yang paling tepat itu adalah jawabannya B. Ya, karena tipe perakarannya serabut dan tidak bercabang, tidak berkambium. Sedangkan tumbuhan tomat, dia bercabang, akarnya akar tunggang, dan memiliki kambium. Jadi yang paling tepat adalah bagian yang B, tanaman jahe. 10 jawabannya adalah B. Baik, Miss Yani. Ya, sudah kirimkan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Kita lanjutkan nomor 11. 11 sampai dengan nomor 15. Kita lihat dulu yang nomor 11. Nah, ini mengenai kunci determinasi anak-anak. Kalian perhatikan ya. Sorry. Oke, sebentar. Oke, sudah. Ya, nomor 11. Ini adalah kunci determinasi. Kalian perhatikan dulu, ciri-cirinya sudah ada dalam kunci tersebut. Hanya saja nama tanamannya yang harus kalian perhatikan. Karena di sini belum ada nama tanamannya, nama tumbuhannya. Kalau diperhatikan, kalian lihat dulu ciri nomor 1. Ada 1A, 1B. Perhatikan dulu yang 1A. 1A itu disebutkan tumbuhan berspora. Tumbuhan yang berspora, kemudian titik-titik-titik, ada angka 2 di bagian kanan, itu artinya lihat di nomor 2 untuk ciri selanjutnya. Oke. Kemudian tumbuhan berspora nomor 2, 2A, akarnya berupa rizoid, artinya dia tidak memiliki akar yang sesungguhnya, tidak memiliki akar sejati. Jadi ada struktur yang menyerupai akar yang disebut rizoid. Kemudian disebutkan tumbuhan A. Nah, kalau diperhatikan, tumbuhan tersebut berspora, kemudian memiliki rizoid. Satu-satunya contoh ya adalah kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut. Jadi hanya kelompok Bryophyta, hanya kelompok tumbuhan lumut yang tidak memiliki akar batang daun sejati. Ya, akarnya berupa rizoid dan dia adalah tumbuhan yang berspora. Oke, kita bisa tuliskan di tumbuhan A itu adalah kelompok dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian kalau diperhatikan ya, tumbuhan berspora titik-titik 2. Kemudian lihat yang 2B, akar serabut. Jadi selain tumbuhan lumut ya yang memiliki spora sebagai alat perkembangbiakannya adalah kelompok tumbuhan Pteridophyta atau paku-pakuan. Ya. Kemudian kalau dilihat
dari yang 1B, tumbuhan berbiji. Kemudian ada petunjuk di sana, lihat nomor 3. Untuk nomor 3, ada 3A, ada 3B. Untuk yang nomor 3A itu ada ciri tulang daun menyirip. Ya. Kemudian yang 3B tulang daun yang sejajar. Di situ sudah ada disebutkan tumbuhan, tetapi belum diketahui tumbuhan apa, hanya tumbuhan C. Itu saja ya. Kemudian untuk yang nomor 4 juga seperti itu, 4A tumbuhan D, 4B tumbuhan E. Nah, berdasarkan kunci determinasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ya, dari ciri-ciri yang diuraikan di dalam kunci determinasi, di situ ada tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C, tumbuhan D, tumbuhan E dengan ciri-cirinya. Yang paling tepat jawaban untuk nomor 11 adalah bagian yang D. Coba kita perhatikan, di situ disebutkan tumbuhan D adalah kacang tanah, tumbuhan E adalah terong. Nah, untuk tumbuhan D, kita lihat kembali ciri-cirinya apa? Mahkota bunga berbentuk trompet. Ini dimiliki oleh tumbuhan kacang tanah untuk mahkota bunganya. Kemudian dilihat cirinya ya dari petunjuk tersebut yang ada di kunci determinasi. Ada di bagian 3A, tulang daun menyirip. Kemudian ciri yang lain yang dimiliki adalah tumbuhan berbiji. Jadi kalau kita perhatikan cirinya dari nomor 1 sampai nomor 4 untuk tumbuhan kacang tanah adalah yang pertama ada di 1B yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian ada di 3A, tulang daunnya menyirip. Kemudian ada di ciri di 4A, mahkota bunga berbentuk trompet. Jadi ciri dari kacang tanah adalah tumbuhan berbiji, tulang daunnya menyirip, dan mahkota bunganya berbentuk trompet. Itu cirinya. Kemudian kalau dilihat yang tumbuhan E di sini adalah terong. Lihat kembali cirinya, memiliki mahkota bunga berbentuk kupu-kupu. Jadi selain ciri mahkota bunga, kita lihat cirinya dari nomor 1. Ya, untuk nomor 4B, kita lihat yang nomor 4, kita lihat cirinya dari nomor 1B, tumbuhan berbiji, kemudian 3A, tulang daun menyirip, kemudian 4B, mahkota bunga berbentuk kupu-kupu. Itu adalah ciri dari tumbuhan terong. Nomor 11, jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 12. Oke, nomor 12. Jenis hewan berikut yang dapat dikelompokkan ke dalam suatu kelompok dengan bekicot adalah, kalian masih ingat? Kalian masih ingat untuk bekicot termasuk kelompok apa? Kelompok dari Avertebrata. Ya, hewan yang tidak bertulang belakang, termasuk dalam kelompok moluska. Tubuhnya lunak. Nah, yang manakah yang paling tepat untuk nomor 12 tersebut? Nomor 12 jawabannya adalah D. Tidak memiliki tulang belakang, kemudian termasuk dalam kelompok moluska. Ya, jadi nomor 12 jawabannya D. Oke, selanjutnya nomor 13. Perhatikan ciri hewan berikut.
Kaki 3 pasang dan beruas-ruas, tidak memiliki tulang belakang. Jadi termasuk avertebrata. Tubuhnya beruas-ruas. Untuk nomor 13, berdasarkan ciri-ciri hewan tersebut yang termasuk dalam kelompok apa ya? Termasuk yang bagian A untuk nomor 13. Serangga, sekta. 13A. 14. Oke. 2 nomor lagi setelah itu selesai. Perhatikan gambar berikut. Persamaan ciri kedua hewan tersebut. Yang satunya adalah Pisces, yang satunya adalah reptil. Apakah persamaan ciri dari kedua hewan tersebut? Antara Pisces dan reptil, dilihat dari penutup tubuhnya yang sama, yaitu permukaan tubuhnya ditutupi oleh sisik. Walaupun untuk yang Pisces, sisiknya itu berlendir. Sedangkan untuk yang reptil, sisiknya itu kering. Ya, yang paling tepat jawabannya di sini adalah yang B. 14 adalah B. Oke, selanjutnya. Nomor 15. Baik, untuk nomor 15, ada 4 orang siswa Rioroniria Radit mengamati 6 jenis hewan seperti berikut. Ada hewan yang pertama, ya, di situ ada ikan, kemudian yang kedua gurita, yang ketiga adalah lebah, yang keempat adalah cacing tanah, yang kelima adalah kodok, yang keenam adalah lintah. Oke. Selanjutnya, keempat peserta didik tersebut melakukan pengelompokan terhadap hewan-hewan tersebut. Hasil pengelompokannya adalah sebagai berikut. Untuk yang nomor 15, yang paling tepat adalah bagian yang D. Hewan 3, oke, coba perhatikan, yaitu lebah, 4, lintah, cacing tanah ya. Cacing tanah, 6, lintah, memiliki tubuh beruas-ruas. Oke. Lebah, cacing tanah, lintah memiliki tubuh beruas-ruas. Sedangkan hewan yang pertama yaitu ikan, kemudian ada gurita, kemudian ada kodok, memiliki tubuh yang tidak beruas-ruas. Yang paling tepat di sini adalah D. Ya, baik, nomor 5 jawabannya adalah D. Oke, sudah ya anak-anak, Miss Yani sudah kirimkan jawabannya. Ada di kolom chat. Oke, udah dari nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-15. Di sini ulangi kembali untuk membacakan jawabannya. Untuk nomor 1 masih ada yang kurang tepat di dalam penulisannya. Ya. Kemudian untuk nomor 2 jawabannya B, nomor 3 D, nomor 4 C, 5 D, 6 B, 7 C, 8 D, 9 B, 10 B, 11 D, 12 D, 13 A, 14 B, 15 D. Oke, anak-anakku ada pertanyaan? Baik anak-anak, kita akan mereview kembali, mengingat kembali, mempelajari kembali untuk kunci determinasi. Ya, kalian sudah lihat ya untuk slide yang Miss ini tampilkan. Oke, sudah terlihat.
mengenai kunci determinasi. Nah, nanti kalian akan melihat soal modelnya seperti ini, ya. Jadi ditampilkan kunci determinasi, ya. Kemudian apabila ada pertanyaan seperti ini ya, di sini kan sudah tertulis untuk nama-nama hewannya. Pada bagian sebelah kanan sudah tertulis nama-nama hewannya, kemudian ada kode nomor 2, 3, 4, 5. Maksudnya adalah untuk ciri berikutnya kalian lihat di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sedangkan di bagian kanan kalau sudah terlihat nama hewannya berarti itu adalah ciri spesifik dari hewan tersebut. Baik, sekarang coba perhatikan dari kunci determinasi tersebut. Apabila ada pertanyaan seperti ini. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh cacing tanah. Apakah jawabanmu? Untuk ciri harus dilihat dari nomor 1. Apakah jawabanmu? Kalau misalkan dari kunci determinasi ini kemudian ada pertanyaan seperti ini. Berdasarkan kunci determinasi tersebut, sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan vertebrata Terus? memiliki penutup tubuh berupa kulit yang lembab. Iya, bagus sekali Jessie. Thank you. Begitu cara menjawabnya anak-anak. Jadi dilihat dari nomor 1. Selalu dimulai dari ciri yang nomor 1. Ini ya, dilihat ya di bagian kanan. Cacing tanah. Cirinya di sini 2B, penutup tubuh berupa kulit yang lembab. Kalian lihat 2B ya. Kemudian ciri yang mana lagi? Lihat ke atas. Di sini ada angka 2 di bagian kanan. Lihat cirinya apa? Ada di 1A, hewan avertebrata. Apabila ada pertanyaan, sebutkanlah berdasarkan kunci determinasi, sebutkanlah ciri dari cacing tanah. Kalian bisa jawabnya dari nomor 1A, hewan avertebrata. Kemudian lihat ciri di nomor 2, ya, yaitu 2B, penutup tubuh berupa kulit yang lembab, cacing tanah. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari kunci determinasi yang sama. Oke, sudah perhatikan. Sebutkan, berdasarkan kunci determinasi, sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh bekicot dan cacing tanah. Apakah jawabanmu? Iya, silakan Alicia. Hewan avertebrata Iya, benar. Betul sekali, thank you. Bekicot dan cacing tanah memiliki persamaan ciri, yaitu hewan avertebrata, termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, selanjutnya, perhatikan lagi ya, berdasarkan kunci determinasi berikut ini, sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh burung elang. Harus dimulai dari nomor 1 untuk cirinya. Ya, ada yang tahu? Ciri dari burung elang berdasarkan kunci determinasi berikut. Halo. Silakan yang sudah menemukan jawabannya boleh berikan reaction raise hand, angkat tangan. Ingat, menyebutkan ciri selalu diawali dari nomor 1. Miss, tadi Iya. saya kurang dengar. Oke, Miss Yani ulangi ya. Berdasarkan kunci determinasi,
Sebutkanlah ciri yang dimiliki oleh burung elang. Apakah jawabanmu? Ya, silakan Alicia. Hewan vertebrata, terus Oke. ditutupi oleh rambut, pemakan daging, terus paruh berbentuk pendek dan kecil. Oke, hewan avertebrata. Apa tadi hewan vertebrata? Hewan vertebrata, kemudian tubuh ditutupi oleh yang mana? Rambut. Rambut apa bulu? Bulu itu apa, Miss? Ayo Bulu diingat kah? kembali. Bulu atau rambut? Bulu. Yang berambut itu adalah mamalia, sedangkan kalau jenis aves berbulu. Iya, bulu. Kemudian apalagi? Paruh berbentuk Runcing dan bengkok. ya, betul. Terima kasih. Jawabannya sudah benar ya. Oke, sebentar. Miss Yani tadi tidak melihat di kolom chat ya. Mungkin ada yang menjawab. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya anak-anak. Sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh burung elang dan ayam berdasarkan kunci determinasi tersebut. Baik, apabila kalian mengalami kendala dengan mikrofonnya, boleh dituliskan jawabannya pada kolom chat. Silakan. Adit menjawab tubuhnya ditutupi bulu. Untuk jawabannya, Adit tubuhnya ditutupi oleh bulu. Selalu dimulai dari nomor 1, nak. Dilihat ada nggak persamaan cirinya untuk burung elang dan ayam. Selain tubuhnya ditutupi oleh bulu, iya, apa lagi jawabannya? Oke, hewan vertebrata menjawab hewan vertebrata. Oke, ya benar sekali. Tubuh ditutupi oleh bulu, Karen, ya. Terima kasih. Ada lagi persamaan cirinya? Persamaan ciri dari burung elang dan juga ayam. Sudah? 2 aja ya. Oke. Berdasarkan kunci determinasi ini untuk bentuk paruhnya sudah dibedakan. Ya, memang mereka sama-sama memiliki paruh, tetapi sudah dibedakan bentuk paruhnya. Jadi termasuk 5A ini ayam, 5B adalah burung elang. Oke, jadi jawabannya adalah termasuk sama-sama merupakan hewan vertebrata, sama-sama tubuhnya ditutupi oleh bulu. Betul ya jawabannya ya. Baik, selanjutnya. Oke, perhatikan. Berikut ini ada kunci determinasi. Sudah? Kalian perhatikan kunci determinasi berikut. Berdasarkan kunci determinasi berikut ini, sebutkan ciri yang dimiliki oleh buaya. Kalian boleh ketikkan jawabanmu pada kolom chat apabila memiliki kendala pada mikrofonnya. Silakan. Ciri yang dimiliki oleh buaya selalu diawali dari nomor 1 ya. Oke, silakan Alicia. Hewan vertebrata, ditutupi oleh sisik, alat gerak berupa kaki. Oke, terima kasih. Luar biasa Alicia. Ya, sebentar misalnya lihat di kolom chat dulu.
Tiara menjawab hewan vertebrata. Oke, iya nak, benar. Adit juga hewan vertebrata. Iya. Baik, jawabannya Alicia sudah lengkap. Terima kasih Alicia. Perhatikan kembali. Sebutkan persamaan ciri yang dimiliki oleh anjing dan kelinci berdasarkan kunci determinasi. Anjing dan kelinci, persamaan cirinya. Selalu diawali dari nomor 1. Iya, Karen, silakan nak. Apa jawabanmu? Ya, Hewan vertebrata tubuh ditutupi oleh rambut. Yap, betul sekali. Ada 2 persamaan ciri yang dimiliki oleh anjing dan kelinci. Mereka sama-sama merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kemudian dilihat kembali yang nomor 3, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ada di bagian 3. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya, sebutkan ciri yang dimiliki oleh kerang. Ciri kerang berdasarkan kunci determinasi berikut. Ya, silahkan Alicia. Hewan avertebrata, terus penutup tubuh berupa cangkang. Ya, terima kasih, betul. Aditya mengatakan hewan avertebrata. Iya, dilengkapi lagi ya nak ya. Selain hewan avertebrata, dia juga memiliki ciri penutup tubuhnya berupa cangkang. Baik anak-anak, terima kasih. Tidak ada kesulitan mengenai kunci determinasi ya. Model soalnya sudah kalian ketahui, seperti itu model soalnya. Jadi kalian nantinya akan diperlihatkan berupa keterangan ciri makhluk hidup, yaitu berupa kunci determinasi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Ya, kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup, kembali kalian mengingat ada berapa ciri yang dimiliki, ya. Lihat lagi materi yang sudah pernah kita bahas bersama-sama, ada berapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup sehingga dia dikatakan sebagai makhluk hidup, ya. Kemudian kalian perhatikan kalau seandainya ditampilkan beberapa gambar. Dari gambar itu bisa ditentukan ciri yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut, ya. Ciri apa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Kalian perhatikan kembali latihan-latihan soal yang sudah kita pernah bahas bersama-sama sebelumnya. Baik, kembali lagi Miss Yani ingatkan untuk materi kunci determinasi, latihan soal dari kunci determinasi, dan juga ciri-ciri makhluk hidup ya. Materinya dalam bentuk PowerPoint juga sudah Miss Yani upload di TD Smart, kalian boleh lihat kembali ya, ingat kembali, pelajari dengan baik. Hari Jumat kita akan mengikuti penilaian harian. Materinya adalah kunci determinasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Dan hari ini Miss Yani akhiri, kita bertemu kembali di hari Jumat nantinya untuk penilaian harian yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kelas 7A dalam persiapannya untuk menghadapi penilaian harian, dan juga berikan kekuatan, berikan hikmat dan kepintaran, ya Tuhan, persiapan mereka dalam belajar, Engkau yang memberkati, sehingga apa yang dilakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Yesus kekal selamanya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. God bless you. Bye-bye.
Halo, selamat pagi anak-anak 7A. Rahajeng semeng, Jesse, ya. Tiara, ya, Adit, Quincy, anak-anak metemu malih sareng Budesa ring rahine Bude tanggal siki September tahun atau warse kalih tali kalih dase. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang Pidarte, ya, tentang Pidarte. Nah, sebelumnya yang Bu Desa ingatkan ya, ingatkan yang belum lengkap tugasnya. Devon, halo Devon, ada Devon? Halo Devon, selamat pagi. Halo Devon. Devon bisa dengar Bu Desa? Yang ketua kelas di sini siapa, Nak? Quina ya? Ketua Dena, Bu. Ketua kelas Dena. siapa? Quina. Quina. Dena, Bu. Bukan, Siapa? bukan saya, Dena. Dena. Halo Dena. Halo, Bu. Dena bisa bantu Bu Desa. Yang tidak hadir hari ini siapa Dena? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Terima kasih. Dena. Anak-anak kelas Dena. Yang belum lengkap nilainya, Devon, halo Devon. Devon, mana Devon? Dengar Bu Desa? Ino ada Ino? Halo Ino? Ino. Halo Miss. Ya, Ino kurang 1 ya. Ya Miss. Ino yang halaman PS tanggal 19. Ino udah ngerjain belum? Miss. Ino sudah ngerjakan belum? Oh belum Miss, maaf Miss, lupa. Oh. Soalnya kemarin saya sempat reconnect gitu Miss. Putus gitu, nggak kedengaran. Saya kira nggak ada PR. Yang itu tanggal 19 Agustus itu. Yang Ino belum tanggal 19 Agustus. Nanti WA. Ya, halaman berapa Miss? Halaman 18. Bukan, yang tanggal. Oh iya ya. Halaman 18. Nah, yang ini juga yang Ino Putri, Putri Ardanika. Putri, halo Putri. Dena, Bu. Putri halaman 18 juga belum ya? Iya, Bu. Yang tugas minggu lalu, yang PS minggu lalu yang belum Bu Desa terima. Ishak Immanuel Tanajaya. Ishak, halo Ishak. Halo, Miss. Ishak belum ya? Ya, belum, Miss. Saya masih mengerjakan. Oh, udah ada soalnya. Ya. Lagi Jonathan. Jonathan, halo Jonathan. Halo. Jonathan, halo. Halo. Jonathan belum juga ya? Tugas minggu lalu.
Yang mana? Yang orti itu, soal tentang orti. Jonathan minggu lalu ikut Budesa nggak? Ikut? Soalnya minggu lalu Budesa. Sudah download soal minggu lalu? Budesa kan langsung Udah. Oh, itu belum dikumpul ya. Tolong segera dikumpulkan yang tentang orti. Kathleen? Kathleen, halo Kathleen. Iya Bu, udah semua kok saya kumpul. Kathleen? Di TD Smart semua sudah saya kumpul ini kemarin. Kathleen sudah ya. Oh, Karen? Ya, ntar Bu Desa cek. Karen? Halo Karen? Karen, ada Karen? Halo? Ya, iya Bu. Karen, tugas minggu lalu sudah ya? Yang mana? Yang PS Orti. Yang tentang Orti minggu lalu. Kan langsung ngerjain waktu itu, download soal di itu. Oh, belum. Maaf Kathleen sudah Kathleen. Salah lihat Bu Desa, maaf ya. Oh oke Bu Desa. Sudah Kathleen 100. Loh Putri sudah. Loh Putri yang belum. Loh Putri ada 2 yang belum. Loh Putri Artanika, tugas halaman 18 dan PS minggu lalu. Shalom Naomi. Shalom. Shalom Naomi, kurang tugas. Kemarin malam saya udah ngumpulin itu semua. Oh, baru kemarin malam. Iya, baru kemarin malam tak kumpul semua. Di TD Smart. Iya. Oh iya, ntar Bu Desa cek ya. Sudah. Bu Desa downloadnya hari Rabu lalu aja. Ya. Terima kasih. Tolong anak-anak yang Bu Desa sebut namanya, terus belum punya soal atau ada kendala apa, silakan WA Bu Desa. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Halo, siap anak-anak? Ayo, kalau siap, tunjukkan jempolnya. Oke. Ya. Devon dari tadi enggak nyaut Bu Desa. Halo Devon, mana Devon? Devon. Ya. Kita lanjut tentang Pidarte. Jadi tentang nilai-nilai yang sudah masuk itu sangat membantu anak-anak. Ya. Bagi yang belum, tolong segera meskipun nilainya tidak bisa sama dengan temanmu yang ngumpul on time, tapi wajib dikumpulkan agar nilainya tidak 0. Ya. Nah, kita akan lanjut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Pidarte. Bagaimana? Kalian bisa coba Bu Desa tanya, Karen bisa baca PowerPoint-nya Bu Desa?
Kecil ya? Jonathan, halo Jonathan. Halo, Bisa baca PowerPoint-nya Bu Desa? bisa. Oh ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang memahami teks Pidato utawi wacana berbahasa Bali dengan baik dan benar. Itu KI 3-nya. KI 4-nya mengapresiasi teks pidato berbahasa Bali utawi Pidato dengan memperhatikan struktur tata bahasa dan bahasa yang baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu pidato, jenis-jenis pidato, dan juga struktur pidato. Nah, pengertian pidato. Nah, kalian bandingkan dengan orti. Pidato inggih punika daging pikayunan sane kawedaring sang sareng akeh mangde prasida karesepang tur kalaksanayang ring sajroning kahuripan. Jadi kalau misalnya Bu Desa tanya nanti soalnya uraian, kalian bisa jawab sampai ring sang sareng akeh. Kawedar ring sang sareng akeh. Jadi pidato itu adalah pengungkapan pikiran di depan orang banyak. Itu intinya anak-anak. Menyampaikan isi hati atau pengungkapan pikiran di depan orang banyak. Pendengarnya banyak. Ya. Lanjut. Manut tata cara maktayangnya nih. Jadi menurut cara berpidato, dalam hal ini kalau bahasa Indonesianya teknik berpidato, ada 4 anak-anak. Menurut teknik penyampaiannya, pidato kaepah dados petang soroh. Pidato itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu mapidato dadakan, serta merta, impromptu. Dadakan itu terus mapidato nguacen teks, manuskrip, metode teks, metode dadakan, metode menghafal, ya, metode nganggen ringkesan, utawi extempore. Nah, kalau dadakan, anak-anak misalnya, kalian dapat undangan ulang tahun teman sampai di tempat pesta, kamu langsung ditunjuk misalnya, karena temanmu tahu kamu punya keterampilan berbicara yang bagus. Tolong dong kamu kasih sambutan ya dalam upacara dalam ulang tahunku. Jadi kalian belum sempat mempersiapkan apa-apapun, langsung berpidato. Itu namanya pidato dadakan. Ya. Dadakan sama dengan serta-merta, sama dengan impromptu. Mapidato nguacen teks, utawi manuskrip. Kalau yang nguacen teks, teksnya sudah ada, kalian sudah buat sebelumnya. Terus pada saat berpidato kalian bacakan di depan pendengar. Bacakan. Aman ini anak-anak. Kalau membaca kesalahannya sangat kecil kalau membaca. Cuma kelemahannya biasanya perhatian pamidarto itu lebih banyak ke teks. Jadi kurang memperhatikan audien biasanya.
Komunikasi antara pamidarte dengan audiens itu kurang, itu kelemahannya. Kemudian mapidarte ngapalang teks atau memoriter. Yang nomor 3 ini, yang berpidato, pamidarte itu sudah mempersiapkan teksnya. Setelah teksnya siap, kemudian dihafalkan. Nah, ini kelemahannya takutnya kalau ada kata yang terlupa, anak-anak. Kalau ada kelupaan jadinya pidatonya macet. Itu ya. Kemudian yang terakhir, mapidarte ngangge ringkesan atau extempore. Ini yang paling aman, anak-anak. Kalian pamidarte sebelum berpidato sudah menyiapkan outline-nya, sudah menyiapkan kerangkanya. Sudah menulis pokok-pokok atau hal-hal penting yang akan disampaikan dalam pidatonya. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu bagaimana? Coba Bu Desa tanya. Elis gimana? Bisa dipahami sampai di sini? Boleh diulangin, Bu? Alicia belum terlalu ngerti. Oh, belum. Nah, pidarte itu intinya, pengertiannya ya, inggih punika daging pikayun. Daging pikayun itu pengungkapan pikiran. Sane kawedar. Kawedar itu disampaikan ring sang sareng akeh di depan orang banyak. Itu yang terpenting ya. Pidato adalah pengungkapan pikiran di depan orang banyak. Apa Alicia bisa diulangi yang Bu Desa sampaikan? Pidato adalah Inggih punika, pidarte inggih punika. Pidarte inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh mangdap. Akeh itu aja cukup. Ulangi Elis. Pidarte inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh. Iya. Terima kasih. Coba Agung Tiara bahasa Indonesianya. Sampai orang banyak aja. Oke. Yang sampai orang banyak aja. Pidato adalah pengungkapan pikiran di depan orang banyak. Iya. Jadi intinya menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Lanjut, Gung. Orang yang berpidato disebut orator atau pamidarte ya. Jadi sang sane mapidarte, jadi orang yang berpidato namanya disebut apa? Mawaste pamidarte. Ya. Kita lanjut. Nih, Bu Desa sudah, nanti kalian tinggal download, sudah Bu Desa ini yang tadi Bu Desa jelaskan, sudah ada di PowerPoint, kalian nanti download ya. Lanjut, nah, kalau kita membuat teks atau berpidato, harus memperhatikan struktur pidato. Coba Esten, halo Esten. Esten Ya, ada? Bu. Esten bisa baca? Bisa baca PowerPoint-nya? Bisa. Struktur pidato, struktur teks pidato, utawi bagian-bagian teks pidato. Teks pidato itu kaepah dados petang bagian, petang bage. Inggih punika. Coba Esten baca Esten.
Murde judul. Sampai nomor 4 Bu baca. Iya ya, sampai nomor 4 ada 4 bagian. Purwake atau pamahbah pendahuluan. Iya. Daging pidarte, pidato. Pamuput pidarte, panutup pidato. Nah, coba Esten sebutkan struktur pidarte. Inggih punika. Bahasa Balinya aja. Struktur itu harus berurut anak-anak, tidak boleh. Purwake atau pamahbah, daging pidarte, pamuput pidarte. Oke, terima kasih. Tidak boleh ditukar-tukar ya anak-anak ya. Nanti dalam ulangan Bu Desa tukar-tukar nih. Jadi yang benar itu mulai dari Murde, Purwake, daging pidarte, pamuput. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja yang ada di dalam kalau Murde itu judul ya. Kalau yang apa saja yang harus ada di dalam yang termasuk bagian pemahbah itu, ini yang lengkap anak-anak. Jadi minimal dalam pemahbah, dalam pendahuluan itu minimal ada salam, minimal ada pangastuti, puja pangastuti. Jadi mengawali pembicaraan dalam bahasa Bali pasti mulai dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu itu termasuk puja pangastuti, ucapan salam sekaligus doa. Jadi satu, dalam Purwake ada, kalau kalian melihat dalam teks itu ada kata Om Swastiastu, itu pasti bagian dari pemahbah. Kemudian ngaturang pangayu bagya, itu ucapan syukur. Angayu bagya, aturang titiang, itu masih dalam pamahbah. Panyukseme, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada hadirin, pamiarsa, lan ugrawakya. Ya, ugrawakya itu pembawa acara. Kalau kita mau berpidato, pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu pada ugrawakya, pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Ngaturang unteng bebaosan lan muda pidato. Nah, menyampaikan isi pembicaraan. Daging pidato itu isi pidato sesuai dengan topiknya. Ya, sesuai dengan tema. Kemudian pemuput pidato, pemuput sama dengan penutup. Penutup pidato, dalam penutup ada ucapan terima kasih. Terima kasih pada pendengar atas perhatiannya. Matur suksema mantuk ring uratian para pamiarsa. Ucapan terima kasih atas perhatian pendengar. Bu Desa sudah isi terjemahannya di situ ya. Nanti kalian tinggal download. Kemudian pecutetan daging bebaosan, menyampaikan ringkasan isi pembicaraan. Tapi ini tidak selalu anak-anak. Yang harus selalu ada itu nunas pangampura. Sebelum mengakhiri pembicaraan kita pasti minta maaf untuk kekirangan pidato Saneka Wedar, atau permintaan maaf atas kekurangan pidato yang disampaikan. Kemudian pangastuti pemuput parame santi. Jadi anak-anak kalau nanti Bu Desa
berikan dalam ulangan ada penggalan teks, punggalan teks pidato ring ajeng ngeranjing soro ngerangring bagian napi. Kalau ada Om Swastiastunya pasti bagian tanah bah ya. Kalau ada parame santihnya pasti bagian apa? Coba berseba putri. Coba. Kalau ada Om Swastiastu, kalau dalam teks itu ada Om Swastiastunya, itu berarti paragraf itu termasuk bagian apa? Besaya putri. Berseba putri. Halo, ada? Bisa dengar Bu Desa? Halo? Halo? Bersaba putri? Davina? Davina, halo? Halo, Bisa dengar Bu Desa, Davina? bisa? Iya. Coba kalau misalnya teksnya, di paragrafnya ada kata Om Swastiastu. Itu berarti teks pidato ngeranjing soro bagian api. Kenapa Bu Desa barusan putus-putus? Kalau misalnya dalam teks pidato itu ada, dalam paragraf pidato tersebut ada kata Om Swastiastu. Berarti itu termasuk bagian api? Purwaka. Purwaka. Nggih. Ciri khas bagian pemuput. Wenten kata napi. Coba Davinia. Davinia. Halo Davinia. Ya. Kenapa tadi? Davinia, yang kalau ciri khas dari bagian pemuput pidato itu ada kata apa? Kalau yang Purwaka itu kan Om Swastiastu. Kalau yang pemuput, tapi ciri khas nih. Paramo Santi. Iya, adanya Paramo Santi. Ya. Nah, untuk Davinia, Bu Desa minta kirim ulang yang halaman 18 itu yang Krunelingga ya. Krunelinganya enggak ketemu Bu Desa. Oh, mungkin saya salah ngirim. Oh ya. Yang Krunelingganya masih kosong. Ya. Ya. Nah, jadi ada 4 bagian. Jelas ya. Nah, Bu Desa, sekarang kita akan bahas teks pidato. Nah, anak-anak, Bu Desa ambilkan contoh. Teks pidato, coba. Dena. Halo Dena. Dena. Dena bisa menyimak Bu Desa? Devon. Halo Devon. Devon. Dari tadi enggak ada ya Devon ya. Dena, Devon.
Besaba Putri, halo? Besaba Putri? Geodi? Halo? Iya, kenapa? Nah, Geodi, napi murdan teks pidato ring ajeng. Sesanan sisio majeng ring guru pengajian. Ya, sesanan sisya majeng ring guru pengajian. Bagaimana seharusnya sikap, itu maksudnya ya, sikap seorang murid kepada gurunya. Coba bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Geodi coba lanjut baca bagian pamahbah. Saneng ranjing soroh pamahbah ya. Ini paragraf 1 dan 2. Alinea istilah Balinya sama ya, paragraf utawi alinea. Alinea kaping siki lan alinea kaping kalih. Ngeranjing soroh bagian pamahbah. Nggih. Nanti anak-anak setelah download kalian boleh print, nanti diisi. Bu Desa enggak bisa ngisi ini bagian pamahbah. Nggih. Coba Geodi coba dibaca paragraf kaping siki. Paragraf pertama. Sama aturan titiang ring pangenter acara untuk galah sane katiba ring titiang. Nah, stop. Kaping Stop. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara, pengantar acara. Pengantar acara itu pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Silahkan lanjut, Nak. kaping ajeng ngiring iraga sareng sami matur suksema majeng ring ide Sangyang Widi. Duaning asung wara nugraha ide iraga maksamian sida mapupul ring rahine sane becik puniki. Malarapan antuk pangenjali umat Om Swastiastu. Ya. Rahina harusnya Rahina ya. Nah, pertama-tama kaping ajeng ya, pertama-tama marilah kita mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada atas berkat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Melarapan antuk ada dengan cara mengucapkan salam doa Om Swastiastu. Ya. Terima kasih Geodi. Lanjut. Dewa Adit, coba Adit, paragraf kaping kalih, Dit. Halo Adit. Ya, Bu, yang mana, Bu? Ini nih, paragraf kedua. Ibu atau bapak guru sane wangyang titiang lan para sawitra sane banget terus nasihin titiang ring galahe sane becik Nah, stop sampai titik dulu ya. Ibu guru sane wangyang titiang, jadi ibu guru yang saya hormati, lan para sawitra. Sawitra itu teman ya. Ini kalau berpidato itu pasti menggunakan bahasa Bali alus. Sane banget tresna sihin titiang dan teman-teman yang sangat saya kasihi. Lanjut, Nak. Lanjut, Dit.
ring galahe sane becik puniki. Titiang pacang ngau terang pidarta sane mamuda. Sesanan sisya majang ring guru pengajian. Ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Sesanan Sisya Majang Ring Guru Pengajian. Perhatikan penulisan judul ya. Semua diawali dengan huruf kapital kecuali kata tugas ring. Ya. Ini kita sudah lewati bagian mode pamahbah. Pamahbah itu paragraf K pertama lan paragraf kaping kalih. Nggih. Kita lanjut. Sekarang setelah pamahbah paragraf kaping 3, kaping 4. Coba Erik. Halo Erik. Halo. Erik tahu paragraf setelah bagian pamahbah itu yang tengah-tengah itu bagian apa apa Erik? Daging pidato. Iya, pinter. Daging pidato. Coba Indayang wacen paragraf kaping 3. Sadung titiang mato indi sesanan sia majeng linggu pengajian pacang bausan titiang dumun napi sane mawasta catugu. Iya. Sebelum saya sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang sesanan sisya majeng ring guru pengajian, jadi aturan atau kewajiban seorang guru, seorang murid kepada guru pengajian, bagaimana seharusnya sikap seorang murid kepada guru pengajian, akan saya bicarakan dulu tentang apa itu catur guru. Catur guru itu artinya 4 guru. Dalam kehidupan ini kita mempunyai 4 guru anak-anak. Ya. Lanjut. Catugu sakadi sane munga wing ta tuwe agama sane papat patut baktiin inggi punika guru pake guru wangajian guru wisesa miwah guru satyaya. Swadhyaya. Ya. Yang pertama anak-anak, Bu Desa balik bacanya, yang harusnya yang pertama itu Tuhan. Kalian semua tahu ya, Tuhan Yesus adalah guru sejati. Jadi guru yang pertama adalah Tuhan. Dengan istilah guru swadhyaya. Guru yang kedua adalah guru rupake. Guru rupake itu adalah orang tua kita, bapak dan ibu. Jadi yang pertama kita harus menghormat hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua. Yang ketiga adalah guru pengajian. Guru pengajian itu adalah guru di sekolah. Guru yang mengajar kalian di sekolah. Dan satu lagi guru wisesa. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Yang termasuk guru wisesa itu presiden, gubernur, bupati, camat, wali kota, dan lain-lain. Ya. Coba Bu Desa ingin tahu.
Tadi Erik ya. Evin. Halo Evin. Evin. Evin ada Evin? Evan. Oh, maaf Evan, maaf. Iya, Evan. Evan, catur guru. Catur guru. Catur itu artinya apa, Evan? 4. Catur guru artinya? 4 guru. 4 guru. Siapa saja yang harus kita hormati? Yang pertama, guru. Nih yang terakhir ya. Guru Swadhyaya, Guru Wisesa, Guru Penggajian, Guru Lupake. Guru Swadhyaya itu sama dengan apa? Bahasa Indonesianya? Sama dengan Tuhan. Tuhan. Ya, setelah Tuhan yang harus kalian hormati yang ada di rumah? Orang tua. Guru Rupake ya. Terus? Guru di sekolah istilahnya apa? Guru pengajian. Iya, guru pengajian dan pemerintah ya. 10. Ya. Jadi ada 4 guru yang harus kita hormati. Ini baru paragraf ketiga, sekarang paragraf keempat. Coba Evan, lanjut Evan. Tolong dibaca Evan. 1, 2, 3. Nih, sane makin. Sane makin panjang, bausang titiang indik guru pengajian. Ya, sekarang akan saya bicarakan tentang guru pengajian, guru di sekolah. Ya, lanjut. Guru pengajian inggih punika guru sane ngicen pepelajaran reng sekolahan. Ngawit saking udagan TK ngantos ka perguruan tinggi. Iya. Guru pengajian yaitu guru yang memberikan pelajaran di sekolah mulai dari TK atau PG ya. Mulai dari playgroup atau PG, TK, sampai perguruan tinggi. Sampai dosen ya, guru dan dosen. Lanjut. Sane ngicenin kawaduhan sakadik ketah kebaos ilmu pengetahuan. Kalintang mawiguna ing kauri pane puniki. Iya. Sane ngicenin yang memberikan pengetahuan, sekadi ketah kebaos ilmu pengetahuan, sane kalintang mawiguna yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Lanjut. Duaning punika para sisya nenten pisan. Dados tulak ring guru. Nah, karena itu murid-murid tidak boleh menentang guru. Lanjut. Duaning punika kebaos alpa ke guru. Nah, duaning karena itu dikenal dengan istilah alpaka guru. Ya, alpaka guru itu murid yang istilahnya alpaka guru itu tidak baik. Suka melawan guru, itu alpaka guru. Durhaka ya, durhaka kepada guru sama dengan alpaka guru. Ya, lanjut. Pinake sisya patut nyinggihang guru pengajian. Itu udah titik itu. Ya, pinake sisya patut nyinggihang guru pengajian. Sebagai siswa, sebagai murid, harusnya menghormati guru pengajian. Lanjut. Para guru
setata ngaptiang mangde para sisiane prasida mawiguna majengring bangsa lan negara. Ngami jilang jatma sane madue keweruhan miwah kawigunan sekadi. Sane kebaos SDM utawi sumber daya manusia sane madua sesana saya becik kebaos berkarakter. Ya. Nah, para guru selalu berharap supaya murid-muridnya berguna pada bangsa dan negara, menghasilkan manusia yang mempunyai SDM, sumber daya manusia yang baik, sane madue sumber daya manusia yang pintar dan berkarakter. Jadi tidak hanya cukup yang pintar itu banyak anak-anak. Ya. Yang pintar itu banyak, tetapi yang pintar berkarakter itu tidak banyak. Ya. Untuk mencapai kesuksesan kalian harus punya dua-duanya, pintar dan berkarakter. Nah. Jadi paragraf ini termasuk paragraf daging pidarte. Paragraf kaping 5. Nggih. Paragraf kaping 5 ngeranjing soroh. Kita lanjut. Gracela. Halo Gracela. Gracela ada? Gracela. Bisa dengar Bu Desa? Ino. Ya, Miss. Ino, coba baca. Ya, Ini bagian termasuk bagian apa nak yang terakhir? bagian Kan ada 4 bagian struktur. Ada Om, Santi, 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 Om. Termasuk bagian api? penutup pidato. Hah? Penutup pidato. Penutup pidato. Bahasa Balinya napi? Ino, bahasa Balinya napi? Ada yang tahu nak? Penutup pidato, istilah Balinya. Ayo. Ya. Sebut nama, langsung jawab. Tiara, Ya. pamuput pidato. Iya, pamuput pidato. Iya. Oke. Pamuput pidato. Coba baca Ino. Pamuput nih baca Ino. Wanta asa punika Ino putus ya? Halo. Keputus Ino. Wanta hasapunika sane prasida aturang titiang. Halo, mana Ino menghilang? Hanya, ya? Om. Ya. Lanjut Ino. Bisa Ino? Wanta hasapunika sane prasida aturan titiang. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mogi-mogi napi sane aturang titiang mawiguna antuk iraga sareng sami. Semoga apa yang saya sampaikan berguna pada kita semua. Titiang nunas pangampura, saya minta maaf
untuk kekirangan daging bebaosan sane kawedar. Atas kekurangan isi pidato yang disampaikan. Puputan titiang untuk parame santih. Saya akhiri dengan, saya tutup dengan ucapan parame santih. Om, santih, santih, santih Om. Semoga selalu damai bersama Tuhan. Om itu Tuhan, santi, santi, santi. Damai, damai, damai. Selalu damai atas berkat Tuhan. Sekarang Bu Desa tanya. Pidarte sane mamude, sesanan sisya ring guru pengajian. Kewangun antuk kudang paragraf. Coba Ishak. Halo Ishak, ada Ishak? Halo. Iya. Berapa paragraf, Nak? Kudang paragraf? 4. 4 paragraf. Bahasa Balinya disieng ya, disieng. 4. Disieng. 4. Coba yang lain, Jesi. Jesi ada? Ya, Bu. Berapa Jesi? Kudang paragraf Jesi? 5. 5 itu bahasa Balinya? Ada yang bisa memperbaiki? Tiara bisa, Tiara? Kalau ada kata di belakangnya, paragraf. Boleh coba, Bu? Ya, coba. Kudang paragraf. 5 paragraf. 5 paragraf. Nah, yang lebih tepat kalau ada kata di belakangnya, 5 dados 5, nggih. Teks pidato sane mamude, sesanan sisya majeng ring guru pengajian, kawangun antuk 5 paragraf. Nggih. Kawangun antuk 5 paragraf. Coba. Nama muda, 5 paragraf. Ya, ini kecil-kecil. Mungkin susah kalian baca, nanti di-download aja. 5 paragraf, 5 paragraf. 5 jadi 5, 4 menjadi petang. Kalau ada kata di belakangnya. Petang besik, 5 besik, telung besik, 2 besik. Kalau kalih tetap kalih. Ya. 3 tigang. Ya. Ampun. Sane ngranjing bagian pamahbah pidarte inggih punika paragraf kaping siki lan paragraf kaping kalih. Sane ngranjing bagian daging pidarte inggih punika paragraf kaping 3 lan kaping 4. Kaping 3 berarti ketiga. Lan kaping 4 paragraf keempat. Sane ngranjing bagian pamuput yang termasuk bagian penutup adalah bagian paragraf ke-5. Ya. Yang belum Bu Desa jelaskan, ini luwir bebaosan jenis-jenis khotbah, jenis-jenis pidato menurut isinya ada, dan juga
agem-agem utawi tetingkes mapidarto. Cara hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Ngolah topik namanya tema. Wicara inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema. Kalau wirame sama dengan intonasi. Wirase sama dengan wirase itu penghayatan, ya. Wirase sama dengan penghayatan. Kalau wirage itu olah tubuh ekspresi. Ya. Anak-anak, karena waktunya habis, kita selesaikan sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Anak-anak, bagi yang belum lengkap nilainya, silahkan kalau sudah punya soalnya langsung dijawab, langsung kirim via WA saja. Bagi yang belum punya soalnya nanti hubungi Bu Desa. Ya, kalau masih bisa di-download di CD Smart silahkan di-download dulu. Jangan bagi anak-anak yang sudah rajin mengumpulkan, jangan khawatir, waktu pengumpulan tetap menjadi prioritas Bu Desa. Ya. Biasakan, perhatikan waktu. Ya. Sampai di sini dulu. Bagaimana sebelum Bu Desa tutup ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan anak? Enggak ya? Nanti di-download aja di TD Smart. Biasakan anak-anak setiap materi itu tolong kalian download, kalian pelajari. Untuk persiapan, sewaktu-waktu Bu Desa kasih tes lagi, untuk persiapan PTS juga. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desa akhiri dengan parame santi. Om, santi, santi, santi Om. Salam damai selalu, sukseme, antuk uratian alit-alite. Ketemu malih, ring rahina Buddha minggu depan. Nggih, bye-bye. Ya. Halo, Desa akhiri ya. Halo, selamat pagi, kelas 7A. Oke, silakan yang sudah mendengar misalnya silakan kasih tanda reaction. Oke, thank you. Ya. Oke, baik Tiara, terima kasih. Alicia, Jonathan, Kaitlin, Jessie. Yang lainnya? Adakah? Shalom, ya Evan. Leora ada, Karen, Eric, ya thank you. Aston, ya Dena, Sheba, Devon, Adit, sama Ishak, mana? Ada semua? Oke, Graciela, thank you. Iya, Dena, thank you. Adit, thank you. Ya, Queen, ada Queena, GOD. Oke, thank you GOD. Oke, Ishak, ya thank you. Oke, baik.
Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ada doa dulu ya. Michelis minta tolong. Tiara, bisa bantu Michelis dalam doa, Tiara? Oke, Miss. Oke, baik Tiara. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami karena kami akan mulai belajar. Semoga kegiatan belajar kami lancar dan kami semua bisa memahami dengan baik pelajaran yang diberikan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, thank you Tiara. Ya, baik. Pada pagi hari ini, Michelis mengingatkan kembali ada beberapa kelas 7A yang belum mengumpulkan tugas, tetapi sudah ada yang mengumpulkan tugas. Tapi tadi Michelis cek ada 7A itu mengumpulkan tugas, mengirim fotonya hanya bagian halaman 37 aja. Jadi hanya 37 itu kan hanya satu lembar ya, jadi halaman itu aja difoto ke Michelis, tapi yang lainnya nggak ada dikirim. Ya, nah ini banyak sekali. Jadi ada beberapa anak yang memang tidak jelas mengirimkan ke TD Smart ya. Jadi mohon maaf misalnya ada yang belum dikoreksi. Jika kalian sudah ada yang mengumpulkan dan sudah ada yang nilainya, tetapi ada yang belum dikoreksi dan tidak ada nilainya karena misalnya sebelum bisa. Karena ada beberapa yang memang tidak apa namanya tidak jelas ya pengiriman TD Smart-nya ya. Oke, baik kalau seperti itu misalnya minta tolong aja kita sama-sama hari ini kita bahas dulu soalnya ya biar kalian tahu juga. Iya Evan. Bagaimana Evan? Oh, belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi Evan sudah ngerjain tugas belum ya halaman 37 sampai 39? Oke, belum. Adakah yang lainnya yang belum mengumpulkan tugas halaman 37 sampai 39 yang bagian A dan B? Saya, Miss. Iya, Tiara juga ya. Apa ada lagi? Saya, Miss. Siapa? Shalom, oke. Oke, ya udah kalau gini. Gimana ya? Sekarang misalnya kasih waktu aja ya. Misalnya kasih waktu lagi. Jadi hari Senin depan, ya Senin kita ketemu lagi kan ya. Senin ada pelajaran Michelis, oke. Jadi hari Senin kita akan bahas sama-sama. Ya, kalian kerjakan aja dulu tugasnya. Ya, tidak usah dikumpul sama Michelis nggak apa-apa. Ya, kalian kerjakan. Yang penting kerjakan dan hari Senin. Nanti pas masuk jam pertama pelajaran misalnya jam 8 itu langsung kita bahas sama-sama, langsung misalnya koreksi dan langsung kita nilai, ya. Gitu aja ya. Jadi semuanya ya udah kalian jawab dulu, kalian kerjakan dulu. Nanti hari Senin kita sama-sama bahas sama-sama dan kita langsung misalnya koreksi nilainya. Tetapi kalau yang memang sudah ada yang mengumpul di TD Smart tidak masalah dan sudah ada nilainya tidak masalah ya. Nanti kan biar tahu aja salah betulnya ya. Nanti kita bahas semua. Oke? Jelas ya? Jelas ya anak-anak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan tentang soal? Saya ingatkan kembali lagi materi soalnya LKS. Ya Karen, silahkan. Nomor 8 itu gambar apa? Oke, baik. Sebentar. Ya, nomor 8. Oh ya, 8 itu adalah burung cendrawasih. Ya, halaman 37 sampai 39, berarti nomor 8 itu adalah burung cendrawasih. Ya, Karen, ada pertanyaan lagi? Nah, burung cendrawasih itu burung ciri khas atau endemik dari daerah mana? Ya, untuk bagian C itu ada di Sumatera, A itu Kalimantan, D itu Pulau Jawa, B itu adalah Papua. Ya, jelas ya, itu ada burung cendrawasih. Jelas Karen? Miss, bisa diulang yang tadi pulau-pulaunya, Miss? Oke, baik Tiara. Harusnya ini sudah gampang sekali ya, sudah harusnya tahu. Bagian C itu adalah Pulau Sumatera. Yang bagian A Pulau Kalimantan. D itu adalah Nusa Tenggara, sorry. D itu adalah Nusa Tenggara. Ya, D itu Nusa Tenggara, B itu adalah Papua. Ya, jelas Tiara? Oke, Karen jelas ya? Oke, Erik tidak benar jawabannya ya Erik ya. Tapi itu di keep aja dulu ya. Nanti hari Senin kita akan bahas sama-sama.
Ya, oke. Ada pertanyaan lagi tentang soal atau ada yang kurang jelas? Jelas ya? Jadi tolong saya ingatkan kembali lagi, kerjakan LKS halaman 37 sampai 39, bagian A dan bagian B, dan kita akan bahas hari Senin. Ya, jam pertama masuk, setelah ibadah langsung kita kerjakan, langsung kita bahas. Jadi saya ingatkan, minta tolong seluruh kelas 7A, ya, ingatkan lagi 7A, tidak ada yang tidak mengerjakan dan tidak ada yang lagi alasan, ya, tidak tahu tugasnya, ya. Oke, baik ya. Untuk hari ini, untuk tugas sudah. Sekarang misalnya lanjutkan aja ke materi, ya. Oke, untuk materinya sudah misalnya share di TD Smart. Kalian bisa download tugasnya. Ya, di situ sudah ada. Sekarang misalnya persiapkan dulu materinya. Tunggu sebentar. Ya. Kita lanjutkan. Karena kemarin kita tidak ketemu ya hari Senin karena ada ibadah bersama. Jadi kita tidak ketemu. Ini adalah yang pertemuan pertama kita dalam minggu ini. Ya, sekarang misalnya sebentar. Oke. Maaf, ini masih kelas 7, kelas 9. Ya. Ya. Oke, ini ya, ada tugasnya, ini materinya ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi dan ingatkan kembali tentang kita belajar tentang interaksi antar ruang. Kalian bisa buka LKS kalian. Ya, LKS kalian itu halaman 39 ya. Nah, 39 di situ ada apa penyebab berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Ini sudah bisa jelasin ya anak-anak ya. Artinya tidak semua keperluan masyarakat itu bisa didistribusikan. Apa saja contoh pusat-pusat pertumbuhan? Di sini ada kawasan industri, kampus, pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah contoh pusat-pusat pertumbuhan. Ya, pusat-pusat pertumbuhan itu yang pertama adalah kawasan industri. Terus yang kedua adalah kampus. Kalian ketahui kampus dengan adanya kampus bisa berinteraksi ya, menjadi daerah sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ya, banyak sekali ada jasa ya, perdagangan, ada warung ya. Nah, ini yang menguntungkan sekali ya. Makanya dikatakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Terus yang selanjutnya adalah pusat perbelanjaan. Contohnya di sini ada pasar. Ya, pasar kalian tahu ya, pasar itu adalah tempat terjadinya transaksi. Ya, transaksi jual beli dan tawar menawar. Makanya kalau ke pasar kalian bisa tawar menawar, ya, bisa nawar, bisa ya, kalau bisa ya namanya pasar bisa terjadi transaksi jual beli dan tawar menawar. Tetapi kalau di swalayan kalian tidak bisa lagi tawar menawar, ya, karena harga sudah pasti. Ya, itu bedanya pasar sama pusat perbelanjaan swalayan ataupun swalayan atau supermarket ya. Nah, ini selanjutnya pusat perbelanjaan sini adalah pertokoan. Kalian tahu bahwa pertokoan juga ada sebagai pusat pertumbuhan ya. Selanjutnya di sini ada akibat interaksi ruang. Yang pertama adalah penggunaan lahan. Ya. Ada perubahan penggunaan lahan. Kalian ketahui bahwa perubahan penggunaan lahan itu dikaitkan dengan pusat pertumbuhan sehingga memicu perubahan dalam penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan itu salah satunya faktornya adalah karena aktivitas, ya, aktivitas atau kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Akhirnya makanya ada perubahan penggunaan lahan. Yang selanjutnya tentang perubahan orientasi mata pencaharian. Ya, mata pencaharian juga memiliki banyak perubahan ya. Bisa misalnya dari desa sebagai pertanian ya, sebagai petani, tetapi dia akan pindah ke kota karena kebutuhan hidup yang terus semakin meningkat, dia ingin mengalami perubahan, dia kembali ke kota ya, berarti perubahan mata pencaharian ya. Nah, itu adalah contohnya. Terus ini ada contoh perubahan penggunaan lahan. Kalian ketahui salah satunya adalah sawah
Ya, sawah ini adalah lahannya, lahan sawah, lahan persawahan. Tiba-tiba karena kebutuhan dan aktivitas manusia yang semakin meningkat, maka lahan ini, lahan persawahan berubah fungsinya menjadi pemukiman. Ya, selanjutnya juga ada lahan kosong, ya, lahan kosong yang terbengkalai, yang rumputnya tinggi-tinggi, yang tidak pernah dipakai lagi, yang maksudnya tidak pernah yang sudah tidak diurus lagi sama pemiliknya. Tetapi karena lambat laun kebutuhan manusia dan aktivitas manusia yang semakin meningkat, akhirnya lahan kosong berubah menjadi fungsinya menjadi apa? Pertokohan, ya, pertokoan. Ini adalah salah satu contoh perubahan penggunaan lahan, ya. Selanjutnya di sini ada perubahan akibat interaksi ruang, itu ada perkembangan sarana dan prasarana. Kalian ketahui bahwa sarana dan prasarana itu adalah untuk memperlancar interaksi antar ruang. Jika sarana dan prasarana tidak ada, salah satunya tidak ada, maka interaksi antar ruangnya akan terhambat. Ya, jelas ya maksudnya. Kalian ketahui bahwa di sini sarana itu adalah benda yang bergerak, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak. Contohnya gimana ya, Mrs.? Nah, ini misalnya kasih contoh. Contohnya sarana itu adalah benda yang bergerak, berarti kereta, rel, berarti kereta listriknya. Nah, prasarananya itu adalah jalannya. Nih, jalan rel kereta apinya itu adalah prasarananya, ya. Oke, selanjutnya di sini bisa kasih contoh sarana dan prasarana itu adalah busway. Ya, busway ini dia dikategorikan sebagai sarana, prasarananya adalah jalan busway-nya ini, ya. Oke, selanjutnya ada MRT. Nah, MRT ini kalian sudah tahu ya, di Jakarta itu ya baru beberapa ya, baru ya, MRT di Jakarta ini baru di launching oleh Jokowi ya. Jadi ini mempermudah ya, dengan adanya MRT, sarana dan prasarananya lengkap, maka mempermudah manusia atau masyarakat berinteraksi antar ruang. Ya, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalian tahu ya, dengan adanya busway, adanya kereta listrik, adanya MRT, itu mempermudah, memperlancar masyarakat ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berinteraksi. Ya, mempermudah. Misalnya dia kerjanya di Bekasi, dia tinggalnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, dengan ada penggunaan MRT atau busway atau kereta listrik, maka dia mempermudah aktivitas masyarakat untuk bekerja itu lebih mudah, ya, tepat waktu, lebih efisien, ya. Nah, ini salah satu adanya sarana dan prasarana. Fungsinya, tujuannya adalah mempermudah masyarakat ya dalam segala aktivitas mereka, ya, berinteraksi juga lebih mudah, ya. Nah, itu adalah sarana dan prasarana. Selanjutnya, bagaimana perubahan akibat interaksi ruang? Selanjutnya itu adalah perubahan sosial budaya, ya. Nah, interaksi antar budaya itu semakin erat ya. Jadi perubahan sosial itu semakin erat ya, dikarenakan adanya muncul saling percaya. Ya. Nah, saling percaya. Kalau nggak ada saling percaya bagaimana? Ya, kita menumbuhkan hubungan, interaksi sama orang lain. Ya, nah itu. Yang kedua ada yang terjadinya akulturasi budaya. Kalian ketahui akulturasi budaya itu adalah percampuran dua budaya yang berbeda, ya, bercampur menjadi budaya yang baru, tetapi tetap mempertahankan budaya asli. Itu adalah akulturasi. Contoh, misalnya kasih contoh nih, ya, di Kudus. Ya, di sana ada Masjid Kudus. Ya, kalau kalian pernah jalan ke Pantura, pantai utara Jawa, di sana ada masjid, ya, Masjid Kudus, ya. Nah, masjidnya itu kalau dari luar kalian sekilas lihatnya itu bangunan apa ya? Masjid. Tetapi di dalam masjid itu ada percampuran budaya Hindu. Ya, ada campurnya budaya Hindu. Ya, contohnya bangunan-bangunan seperti pura itu tercampur di dalam bangunan masjid. Ya, arsitekturnya, bangunannya,
Ya, jadi kalau kalian lihat itu masjid atau pura ya. Tetapi kalau kalian dekatin, semakin dekat dan kalian amati, oh ini adalah masjid. Nah itu akulturasi. Jadi percampuran budaya-budaya. Jadi budaya Hindu, budaya Islam itu masuk di dalam masjid. Misalnya pintu masuk masjidnya itu bangunannya seperti pura, terus menaranya, ya menara masjidnya itu. Nah itu dibangun seperti pura, bangunan-bangunan Bali, gaya-gaya Bali, Hindu, ya. Nah seperti itu. Ya itu adalah contoh akulturasi. Ya, walaupun dia bercampur, ada budaya Hindu maupun budaya Islam yang di dalam bangunan masjid tersebut, tetapi itu adalah tetap bangunannya masjid. Aslinya masjid. Walaupun dia bercampur, tetapi dia tetap mempertahankan budayanya, yaitu adalah bangunan masjid. Ya, itu akulturasi. Jelas ya? Selanjutnya, di sini ada budaya asli yang terkikis. Contohnya gimana nih budaya asli yang terkikis? Wow, sudah banyak sekali budaya-budaya asli yang mulai lambat laut terkikis, tergerus dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya itu terkikis budaya-budaya asli. Contohnya, misalnya kasih contoh, di sini ada yang masih suka belajar tarian tradisional. Masih adakah di sini yang putri-putri ada berminat belajar tarian tradisional atau belajar gamelan, belajar alat-alat musik yang masih tradisional? Masih ada di sini yang mau belajar? Saya yakin nggak ada mau, ya. Pasti apalagi kalian termasuk kategori anak zaman now, ya. Anak zaman now itu udah malas banget belajar yang tradisional, ya. Mungkin mereka kalau misalnya tanya di sini K-pop, aliran K-pop, ya, boy bands-nya atau girl bands-nya, pasti tahu di sini misalnya tanya K-pop apa, ya. Pasti yakin misalnya kalau tanya satu-satu yang putri tahu di sini semua. Ya, atau film penggemar idola drakor mungkin, ya, atau yang di sini ada hobi ngedance, ya, daripada belajar tarian tradisional, ada yang pasti ada lebih senang belajar dance, ya, kayak kemarin di waktu kita ibadah, ya, kita ditampilkan ada dance modern, ya, tarian dance, ya. Nah itu salah satu, ya. Anak zaman now sekarang mungkin mengikuti budaya-budaya dulu, ya, itu beranggapan enggak ketinggalan zaman. Enggak udah enggak zamannya lagi mah, belajar seperti itu. Sekarang itu belajarnya yang gini loh mah. Yang seperti ini loh Pak belajarnya. Nah ini contoh budaya asli yang mulai terkikis. Tetapi budaya-budaya seperti itu yang kalau bukan kalian yang belajar, siapa lagi? Generasi tua itu sudah harus ganti dengan generasi yang baru. Ya, tetapi zaman sekarang anak-anak itu nggak ada yang mau. Ya, mereka lebih tertarik nonton K-pop, dengarkan lagu-lagu beraliran barat, ya, film-film Hollywood, ya. Mereka lebih tertarik anak-anak zaman sekarang. Gadget, ya, main games yang lebih lama, mereka akan lebih tertarik daripada belajar tarian tradisional, belajar alat musik tradisional. Ya, semua sudah mulai terkikis. Budaya-budaya aslinya sudah mulai terkikis. Ya, misalnya ingat dulu, ya, masih mungkin kalian juga pasti tanya ya mama papa kalian, ya, waktu zaman sekolah, ya, atau lewat nih ada orang tua lagi ngobrol, ya, terus anaknya lewat. Anak zaman sekarang kalau lewat ya udah lewat-lewat aja, nggak ada permisi-permisian, ya, apalagi membungkukkan badannya. Ya, zaman dulu misalnya masih SMP, masih SMA, masih SD, bahkan dari SD sampai SMA. Misalnya melihat
orang tua lagi ngobrol, yang lebih tua dari kita, misalnya misalnya akan membungkukkan badan misalnya. Dan tangannya permisi, begini ya, kalian tahu ya. Nah seperti itu ya. Jadi itu budaya yang sekarang sudah nggak ada lagi. Yang misalnya perhatikan anak zaman now, istilahnya, ya anak zaman, kids zaman now, nggak ada lagi seperti itu. Cuek, lebih cuek. Jadi orang tua ngobrol, ada orang yang lebih tua dari kalian ngobrol, kalian dengan seenaknya lewat, nggak ada permisi-permisian, ya. Atau masuk ke rumah nggak ada say hello atau permisi, atau mengucapkan shalom, ya. Main nyelonong masuk. Nah itu contoh budaya-budaya asli yang mulai terkikis, ya. Sudah nggak adanya lagi, nggak ada lagi anak-anak ini. Ya mungkin masih ada ya, ada beberapa, tetapi sekarang sudah nggak ini. Mereka lebih senang masuk dalam kamar, mendiam diri di kamar dengan gadget, ya. Berlama-lama main games, menghabiskan waktu liburan yang lama panjang main games. Nah itu contoh ya budaya asli yang mulai terkikis ya. Tapi misalnya yakin anak-anak di sini luar biasa ya. Masih ada etika, ada sopan santun, menghargai orang lain, menghormati mama papa, yang menghormati orang tua yang lebih tua dari kalian. Ya, misalnya percaya di sini anak-anaknya hebat, anak-anak luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada jangkauan internet tanpa batas, interaksi tanpa batas. Ya. Kalau kalian lihat sekarang ya, kemajuan teknologi, handphone sudah canggih-canggih ya. Handphone, terus apalagi semuanya sudah canggih. Ya, punya saudara di luar negeri, punya saudara di berbagai daerah, kita gampang bertatap muka. Walaupun tidak secara langsung, walaupun secara virtual, kita sudah bisa video call ya sama saudara, sama teman yang jauh, kita bisa video callan. Ya, kita bisa menghilangkan rasa kangen kita. Ya, itu teknologi. Ya, internet tanpa batas, interaksi tanpa batas. Dimanapun berada, kita sekarang bisa berinteraksi. Walaupun tidak secara langsung, tetapi kita bisa secara virtual. Ya, jangkauannya sudah lebih luas, tidak terbatas di mana-mana. Ya, misalnya masih ingat dulu waktu SMA ya, zamannya misalnya sekolah. Misalnya SMA itu baru pertama kali, SMA kelas 1 bayangin, baru adanya handphone. Saya lihat zamannya misalnya, mungkin zaman papa mama, coba tanya papa mama ya, papa mama handphone itu, zaman mengenal handphone itu tahun berapa? Atau zaman mama masih sekolah udah ada handphone belum? Zamannya misalnya SMA kelas 1 misalnya itu baru ada handphone. Senangnya luar biasa. Ya, harga mahal. Keluaran pertama itu handphone itu merek Nokia. Ya misalnya masih ingat misalnya itu Nokia handphonenya 3310 yang besar gitu ya. Jadi masih besar genggam gini berat. Jadi kalau ngelempar hewan itu atau anjing itu pasti dia sudah teriak-teriak ya. Nah itu ya contoh ya. Jadi misalnya masih ingat handphone itu keluaran pertama dan masih sangat sekali terbatas. Jadi di SMA itu ada beberapa teman aja yang punya handphone, yang lainnya belum karena harganya mahal. Ya, jadi itu udah suatu senengnya luar biasa. Diliatin handphone terus. Terus kalian tahu games di handphone itu ya, hanya ada satu games aja. Handphone games ular itu ya, masih ada ya, masih tahu ya kalau kalian tahu, lihat mungkin handphone jadul ya. Itu ada games ular. Jadi ularnya itu ada makanan, jadi dimakan, semakin dia makan itu maka ekornya akan semakin panjang. Tetapi jika dia ketemu sama buntutnya, ekornya, kepala sama ekornya sentuhan, maka ya udah dia mati gamesnya. Jadi layar kecil itu ya, layar yang kecil. Jadi ularnya tuh panjang sekota itu. Jadi kalau udah enggak cukup lagi selayar ya udah mati gamesnya. Itu ya contoh. Sekarang luar biasa, games sudah banyak, handphone sudah canggih.
Ya, sekarang Nokia udah nggak ada lagi, udah nggak produksi, udah tutup. Kalah saing dia dengan merek-merek handphone yang lainnya. Ya, itu misalnya masih ingat. Nah, sebelum ada handphone, dengan cara apa Miss komunikasi? Dengan berinteraksi secara langsung. Itu sudah menyenangkan zamannya Miss Elis. Jadi kalau udah sore-sore, sudah matahari sudah nggak panas gitu, anak-anak itu kumpul, kita kumpul semua. Main, banyak permainan tradisional. Ya, main kelereng, main lompat tali, misalnya masih ingat di sana. Ya, olahraga, main badminton, walaupun belum punya raket yang bagus yang seperti sekarang, ya. Kita masih pakai buku atau pakai kayu triplek ya. Triplek itu dibuat bentuk seperti raket gitu ya. Jadi ya udah kita main gitu. Ya, itu mainan tradisional. Itu zamannya misalnya kita berinteraksi secara langsung. Ada momen anak-anak aja kumpul. Kalau sekarang mungkin terbatas ya. Mungkin kalau kalian kumpul ya, kalau kalian berkumpul pasti mainannya sudah handphone. Kiri kanan dah handphone. Mau lihat kiri lagi, aduh, main handphone, sibuk sendiri dengan handphonenya masing-masing. Tetapi zamannya misalnya enggak, kita berbaur, main, asik, seru. Ya, sekarang terbatas, batas karena adanya gadget. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Interaksinya enggak ada. Ya. Semua sudah sibuk. Kalau kalian amati sekarang, coba amati di rumah. Ya. Mama papa sibuk dengan gadget, mungkin kumpul lagi nonton TV. Mamanya sibuk handphone, papanya sibuk, anaknya juga sibuk. Jadi TV yang ada harusnya bisa untuk kebersamaan, ruang keluarga, itu nggak ada. TV-nya malah nonton kita. Ya, interaksinya sudah mulai pudar, interaksi kebersamaannya sudah mulai. Ya, tetapi di sisi lain interaksi tanpa batas semakin meluas. Mungkin dulu sulit sekali untuk berkomunikasi dengan keluarga jarak jauh. Misalnya masih ingat, sulit sekali berinteraksi dengan keluarga jauh. Interaksinya melalui surat. Ya, zamannya pakai surat. Sampainya 3 hari, itu yang cepat. Kalau enggak, bisa seminggu, bisa 2 minggu suratnya baru sampai. Tergantung daerahnya. Ya, komunikasi, telepon itu belum banyak. Ya, jadi ada telepon rumah. Ya, kalau kalian masih menikmati adanya telepon rumah. Nah itu zamannya itu dulu masih senang sekali misalnya ya. Jadi ada interaksinya, komunikasinya melalui telepon rumah. Jadi muter, kalau kalian ingat tekan-tekan puter nomornya, terus baru bisa komunikasi sama teman-teman. Ya itu zaman komunikasi. Ya, terus misalnya masih ingat sudah ada telepon umum. Ya, zamannya misalnya itu ada telepon umum ya. Telepon umum itu banyak sekali. Ya, jadi kalau mau butuh telepon teman atau keluarga masih ada lokal atau interlokal. Jadi kalau lokal hanya telepon sesama di dalam kota. Tetapi kalau sudah interlokal berarti teleponnya sudah keluar kota, berarti harganya sudah mahal. Ya, itu dulu komunikasinya. Ini senang sekali misalnya ya ganggu telepon umum gitu. Jadi ngantri di telepon umum ya. Dulu itu zamannya dulu tuh mau teleponan aja kita ngantri di telepon umum itu berdiri. Masukin koin. Ya, mungkin kalian bisa tanya mama papa kalian ya, cerita ya. Ya itu zaman dulu. Tapi senang ya. Anak-anak zaman dulu itu nggak kalah seperti zaman sekarang. Ya, kalau anak zaman sekarang ya sudah, mungkin permainannya lebih modern, lebih canggih ya, karena semuanya kembali lagi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya mengikuti, ya. Jadi jangkauan interaksi pun tanpa batas, ya itu maksudnya, ya. Oke, bisa selanjutkan. Di sini ada perubahan interaksi antar ruang. Selanjutnya adalah perubahan komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu disebabkan karena latar belakang yang berbeda dan terkonsentrasi pada suatu daerah. Misalnya saya ingatkan kembali,
bahwa komposisi penduduk itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah angka kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi. Nah, itu adalah mempengaruhi. Ya, latar belakang juga mempengaruhi komposisi penduduk. Ya, latar belakangnya. Atau kalian lihat nih, keluar nih sekarang, coba amati rumah kalian. Kenal nggak kalian, misalnya tanya, kenal nggak dengan tetangga kalian? Tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang. Kenal nggak? Satu kompleks. Misalnya yakin pasti kalian nggak kenal. Ya, antara kiri kanan mungkin hanya beberapa aja yang kenal. Atau karena dalam satu lingkungan situ, satu perumahan, teman satu sekolah, itu baru kenalnya. Kalau enggak, ya enggak kenal. Ya. Latar belakang yang berbeda. Dalam satu komplek itu, mungkin dalam satu rumah itu ada agamanya berbeda. Mungkin di kiri kita, tetangga kita adanya agama Muslim, atau tetangga kanan kita beragama Katolik, ya, atau depan kita, tetangga depan kita beragama Hindu, atau ada lagi yang beragama Buddha. Ya, dari latar belakang yang berbeda, bukan hanya agama, tetapi budaya, adat istiadat, ya, tradisi, ya, bahkan sampai apa? Semuanya berbeda, ya, bahkan dari kebiasaan, karakter pun mungkin berbeda, ya. Jadi perbedaan itu indah. Ya anak-anak ya, perbedaan itu indah. Perbedaan itu membuat kita menjadi bersatu. Perbedaan itu menjadi keunikan negara kita. Menjadi daya tarik. Ya. Keanekaragaman itu yang membuat jadi daya tarik orang untuk datang, mengenali, berkunjung, ya, mempelajari. Ya, tetapi kalau perbedaan itu dijadikan suatu permasalahan, ya, maka negara kita akan kacau. Ya, akan terjadi demonstrasi, terjadi perang, ya, terjadi kerusuhan, ya, karena perbedaan itu diangkat. Tetapi kalau perbedaan kita rangkul, ya, itu akan damai, tentram, menjadi daya tarik tersendiri. Ya, kalian tahu bahwa Indonesia itu apa? Dengan latar belakang yang berbeda, agama yang banyak, budaya yang berbeda, ya. Tetapi kita tetap bersatu, kita tetap tetap ya bersatu ya, menjadi satu kesatuan negara Indonesia, negara tercinta kita. Ya, jadi nggak ada yang membeda-bedakan. Kamu loh, agamamu loh Muslim, ngapain toh kamu kumpul-kumpul sama aku? Jangan sampai seperti itu. Agamamu tuh loh, kamu loh, ya, kamu loh orang Jawa, ngapain kamu kumpul-kumpul di sini sama aku orang Bali? Nah itu bisa menjadi perpecahan. Tetapi kalau kita rangkul, ayo sini main sama-sama, bergabung bersama, ya, sehingga tidak ada perbedaan, jadi sama semuanya. Malah menjadi unik, ya, malah belajar. Misalnya senang sekali, makanya misalnya suka sekali tertarik pelajaran IPS, karena misalnya suka sekali pelajaran seperti ini, budaya. Misalnya senang sekali mengangkat budaya, belajar budaya-budaya daerah itu senang sekali misalnya. Tradisi-tradisi daerah lain senang sekali misalnya. Ya, walaupun misalnya belum pernah ke daerah mana gitu ya, tetapi misalnya suka mencari informasi melalui internet, makanya misalnya suka sekali pelajaran IPS. Ya. Dari dulu misalnya dari dari SMP ya, SMP sampai SMA suka sekali ya. Kamu budayanya apa? Kamu orang apa sih? Saya orang Batak. Bisa belajar, melihat, search sendiri, cari sendiri. Oh, orang Batak itu seperti apa? Pakaiannya gimana?
Adatnya seperti apa? Kalau pernikahannya bagaimana? Misalnya senang sekali belajar seperti itu. Ya. Misalnya cita-citanya memang jadi seorang budayawan. Atau misalnya dulu juga mau jadi seorang arkeolog. Pencinta benda-benda bernilai sejarah. Misalnya senang sekali. Ya, mungkin kalian juga beda-beda ya. Mungkin ada yang, ya karena kita latar belakangnya berbeda semua. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Ya, ini adalah komposisi penduduk ya, berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada kalian ketahui bahwa perubahan akibat interaksi ruang itu adalah yang pertama ada perubahan ekonomi. Kalian ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah sebagian besarnya kita dibilang dalam sektor agraris, sebagai negara pertanian. Indonesia terkenal sekali. Ya, Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Sering ya? Seperti itu ya. Kalau kalian ketahui juga karena kita sebagai negara agraris, karena potensi alam kita yang memang mendukung kita sebagai negara agraris. Miss. Iya, iya. Kan negara kita kan agraris. Lalu negara kita dibilang sebagian besar negara kita tuh juga negara maritim karena sebagian besar negara kita itu terdiri dari perairan. Iya, harusnya betul. Kita kan nelayan nih, bukan pertanian. Kan agraris, Miss. Oke. Ya. Oke, baik. Thank you. Ini siapa ya tadi yang bertanya? Oh, Ino, Miss. Oke, Ino. Baik, gini. Misalnya saya akan bantu jawab. Ya, Indonesia terkenal sebagai negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Betul. Ya, kalau agraris itu dilihat dari kondisi alam ya, Ino. Kondisi alam kita yang memungkinkan bahwa kita sebagai negara agraris. Karena apa? Kondisi alam kita pertanian. Sebagian besar tanah di Indonesia subur. Ya, dan cocok untuk pertanian. Makanya dibilang sebagai negara agraris. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim. Ya, kenapa? Karena Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh perairan. Ya, betul. Itu betul. Ya, kalau dua-duanya betul ya, Ino ya. Jadi agraris memang karena kondisi alam kita, kondisi tanah kita, kondisi negara kita, topografi negara kita yang memungkinkan makanya Indonesia sebagai negara agraris. Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sebagai petani. Ya, ditopang pada sektor pertanian. Ya. Jelas ya Ino ya. Yang kedua, kita juga dikatakan sebagai negara maritim. Betul. Ya, karena kita sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan banyak dilalui oleh perairan. Makanya kita sebagai negara maritim. Makanya Indonesia itu terkenal sebagai negara maritim dan negara agraris. Ya, oke Ino, itu ya. Dua-duanya kita sebutan. Indonesia negara agraris dan negara maritim. Tetapi lambat laun Ino, ya, lambat laun dalam perkembangannya di Indonesia, ya, agraris ini mulai sektor pertanian itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, ya, jadi tidak semuanya itu terfokus pada pertanian, tetapi berubah sekarang. Ada yang pertanian mulai berubah ke jasa, ada yang mulai berubah ke industri, ya, karena kebutuhan manusia yang meningkat, perekonomian kita yang juga harus berubah. Ya, kalau kalian lihat sekarang agraris itu membutuhkan lahan pertanian. Nah, lahan pertanian sekarang itu sudah banyak beralih fungsi yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan lagi pada sektor pertanian. Mulai berubah untuk meningkatkan perekonomian. Jadi berubah menjadi sektor industri, sektor jasa, ya, baik perdagangan. Nah, itu untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Ya, oke, jelas ya. Kalau negara agraris ya betul, karena kita memang negara pulau-pulau. Kita terdiri dari pulau-pulau Indonesia. Ya,
untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, kita perlu transportasi. Dan kebetulan juga di Indonesia banyak dialirin oleh aliran air. Banyak air, perairannya lebih banyak. Ya, contohnya itu berarti salah satunya bisa masuk dalam perikanan. Ya. Nah, itu ya. Jelas ya, Ino ya? Oke, baik. Selanjutnya, iya. Nanya lebih banyak pertanian atau perikanan di Indonesia? Oke, baik. Ya. Sekarang kita lihat. Sekarang kalau lahan banyak mana pertanian dan perikanan, ya, sebagian besar wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Jadi perairan kita lebih besar dibandingkan daratan. Ya, jadi sektor perikanan kita lebih banyak. Ya, pertanian sebenarnya banyak juga. Tetapi masyarakat zaman sekarang sudah mulai berubah. Perubahan mereka sudah mulai berubah. Ya. Jadi mereka sudah, maksudnya berubah gini ya. Kalau lahan, kalau perairan kan tetap. Ya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tetapi kalau lahan itu akan berubah fungsi. Ya, lahan untuk pertanian itu berubah fungsi. Jadi kalau kalian lihat di kota-kota, ini sebenarnya banyak lahan kosong yang dijadikan lahan pertanian sebagai lahan untuk pertanian, ya, nanam-nanam, ya, untuk sawah dan untuk yang lainnya dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah berfungsi, alih fungsi menjadi perumahan, pemukiman. Ya, jadi pertanian di Indonesia makin lama makin tersusut. Sedikit. Semua pertanian sekarang sudah terfokusnya di pedesaan. Di kota sudah mulai tidak ada lagi pertanian. Kalian lihat sepanjang jalan, ya, yang dulu ada sawah-sawahnya sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Ya, banyak sekali ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertanian kita makin lama mulai berkurang, ya, karena kebutuhan manusia tentang akan pemukiman lebih meningkat. Ya, jelas ya? Oke, bisa lanjutkan ya, sudah jelas ya. Selanjutnya, yang kalian ketahui bahwa ekonomi itu ya, kalian ketahui bahwa tadi sudah jelas ekonomi sering kemajuan, peningkatan ekonominya mengalami perubahan. Makanya tadi seiring zaman, pertanian kita mulai berubah. Jadi nggak ada lagi yang mau jadi pertanian karena pertanian mendingan sudah dirubah lahannya menjadi pemukiman. Akhirnya pertanian berkurang, mereka beralih fungsi menjadi dalam sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa. Ya, sudah mulai banyak perkembangannya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, ya, membawa berdampak terhadap interaksi antar ruang di Indonesia. Ya, nah dampak interaksi keruangan dalam bidang perekonomian salah satunya adalah yang pertama, interaksi antar ruang menyebabkan terpenuhnya kebutuhan hidup. Ya. Nah, kebutuhan hidup setiap daerah itu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ya. Nah, dan juga bukan hanya kebutuhan, tetapi sumber daya alamnya juga setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin daerah si A cocok untuk daerah pertanian, karena dia hanya tidak ada perairannya. Atau di daerah B, karena daerahnya dekat laut, maka sektornya dia dalam sektor perikanan. Jadi berbeda-beda. Nah, untuk berbeda-beda itu dan kebutuhan manusianya berbeda dan memenuhi kebutuhannya, maka setiap daerah saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Misal di daerah A, tadi yang saya bilang, dia tidak ada sumber ikannya atau karena daerahnya khusus pertanian aja, maka daerah A akan membeli perikanan dari daerah B dan dibawa ke daerah A karena dia butuh ikan. Sama sebaliknya, di daerah B yang dia hanya khusus ada misalnya perikanan aja, pertanian yang enggak ada, sebagian besar masyarakat dalam bidang perikanan karena daerahnya daerah perairan, dekat perairan, maka dia butuh sayur dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka dia mendatangkan barang dari daerah B.
dari daerah A, daerah A, dia datangkan ya sembako semua makanan sayur mayur datangkan dari daerah A dibawa ke daerah B. Nah seperti itu karena interaksi antar ruang itu menyebabkan terpenuhnya kebutuhan hidup. Ya, jadi daerah A yang tidak ada ikan maka dia akan mendatangkan ikan dari daerah B. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan setiap daerah berbeda, jadi harus memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka harus berinteraksi dengan daerah-daerahnya. Sehingga dengan adanya interaksi antar ruang itu menyebabkan terpenuhnya kebutuhan hidup di masing-masing daerah. Contoh Bali nih, ya. Di Bali sekarang ada apa aja ada. Ya. Karena didatangkan dari daerah di Pulau Jawa. Ya, yang nggak ada di Bali didatangkan dari Pulau Jawa. Makanya kebutuhan hidup masyarakat di Bali sudah terpenuhi dengan datangnya dari berbagai daerah, datang ke pulau. Sama daerah lain juga. Misalnya dia tidak terpenuhi, maka dia akan mendatangkan barang-barangnya dari daerah-daerah lain. Datangkan ke daerah. Jelas ya? Jadi ini yang bagian A. Ya, oke. Untuk yang keduanya, ya, yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, kalau kalian ketahui ya, jadi karena potensi wilayah dan pengaruh lain itu berbeda-beda, ya, jadi mereka berusaha meningkatkan perekonomian wilayah mereka. Contoh di desa, ya, ekonomi di desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Jadi di desa itu misalnya identik dengan pertanian, ya. Sawah, terus hasil pertanian aja yang ada di desa. Tetapi karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan yang semakin meningkat, maka di desa berubah fungsi juga. Jadi ada bukan hanya dalam bidang sektor pertanian aja, tetapi dia sudah mulai mengembangkan sektor-sektor bidang lainnya. Contohnya dalam bidang industri, mungkin di desa dulu nggak ada pabrik-pabrik, sekarang sudah mulai ada pabrik. Ya, mungkin ada dibangun pabrik-pabrik karena kebutuhan masyarakat desa dan masyarakat lainnya juga butuh. Ya, jadi dibangunlah pabrik. Atau butuh lagi untuk adanya dagang. Nah, hasil industrinya ini kalau nggak ada yang menampung atau jual belinya, maka nggak laku juga kan, jadi butuh lagi. Nah, jadi ada sektor perdagangan. Terjadi tempat untuk jual beli, menampung barang, dibawa ke sana, dikirim ke sini, terjadi transaksi. Nah itu ya, karena kebutuhan ekonominya juga akan meningkat. Ya, jadi di desa juga kegiatan ekonominya dia mengembangkan kegiatan ekonomi lain selain pertanian. Jelas ya, itu untuk nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan dulu anak-anak? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas saya selanjutkan. Sekarang yang ketiga, di sini adalah daya saing ekonomi meningkat. Ya. Nah, kalau kalian ketahui bahwa kebutuhan dan kemampuan ekonomi setiap wilayah itu berbeda-beda. Ya, jadi misalnya Bali nih karena pariwisatanya bagus ya, jadi pendapatannya banyak ya. Jadi dia Bali ini dari sektor pariwisata. Mungkin di Jawa dari sektor pertanian ya, berbeda-beda ya. Nah, itu contohnya ya. Terus jadi permintaannya juga dalam suatu wilayah itu berbeda-beda. Ya. Gak mungkin di Bali itu mintanya dalam pertanian, tetapi ada juga. Tetapi karena sebagian besar dalam sektor pariwisata, maka sebagian besar masyarakat di Bali bekerja dalam sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata harus juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lain. Misalnya apa? Dalam bidang perdagangan, ya, perlu ada juga. Dalam bidang ekonomi, pertanian juga ada. Ya, sehingga menarik para mencari pangsa pasar yang lebih besar. Ya, menarik banyak pembeli, menarik banyak peminat. Ya,
Bali dengan wisatanya, berarti diangkat wisatanya ya supaya orang tertarik ingin datang ke Bali, menikmati keindahan wisatanya. Ya. Nah, itu. Jadi para pelaku di dalam suatu wilayah mengerti kebutuhannya apa. Nah, ini. Jadi dengan adanya seperti itu, ya, dengan adanya kebutuhan seperti itu, jadi dampak negatifnya apa? Ada daya saing, ya, dari pelaku usaha. Jadi persaingan ini muncul karena ingin meningkatkan suatu daerahnya, ya, dan pelakunya. Misalnya tuh yang berderet-deretan, misalnya di Kuta, ya, di Kuta, ya. Nah, di situ kalian lihat, ya, mungkin pedagang satu dengan pedagang lain berusaha bersaing dia mendapatkan pelaku masyarakat yang banyak-banyak supaya mereka beli datang ke sana. Ya. Atau hotel-hotel yang ada di Kuta itu banyak, itu bersaing juga. Bagaimana supaya hotel-hotel di Kuta itu bisa meningkatkan pendapatan mereka, ya, antara hotel A, B, dan C, mereka mempromosikan. Ya, supaya orang tertarik. Apakah orang tertarik ke A, B, atau C? Itu tergantung dari promosi. Nah, dengan daya itu, akibatnya daya saing ekonominya meningkat. Ya, itu ya. Yang ketiga, terus yang keempat, kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan beragam di perkotaan. Ini sudah jelas sekali. Ya, kebutuhan tenaga kerja yang terpenuhi. Kalau ada lapangan pekerjaan, maka tenaga kerja banyak. Ada lapangan pekerjaan berarti menampung tenaga kerja. Ya. Nah, ini yang berada di perkotaan beragam, ya. Jadi kebutuhan tenaga kerja itu terpenuhi juga. Ya, dengan adanya lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan nggak ada, berarti tenaga kerja juga nggak ada. Berarti banyak meningkatkan terjadinya pengangguran. Ya, tetapi kalau lapangan pekerjaan banyak, maka tenaga kerja terpenuhi, ya, semuanya aman, ya, lancar. Ya, ini biasanya terjadi di perkotaan. Ya, makanya berbondong-bondong orang desa meninggalkan sektor pertanian mereka dan tinggal di kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Mungkin mendapatkan penghidupan yang lebih layak, ya. Mungkin mereka beranggapan, aduh, di desa jadi petani, malas banget jadi petani. Mungkin anggapan seperti itu. Akhirnya ya udah aku jual aja pertanian ini. Pertaniannya, lahannya dijual, jadikan perumahan, investor nanam, jadikan perumahan. Orang yang sudah jual sawahnya, dia pindah ke kota, buka usaha, atau berdagang di sana, atau berjualan, atau bekerja di tempat yang lain. Ya, semakin lama, pertanian, sektor pertanian di Indonesia, semakin lama akan semakin tergusur. Ya, dan tidak banyak banget orang, tidak ada. Coba kalian tanya anak-anak, ya, atau adik-adik kalian tanya, besok besar mau jadi apa cita-cita? Enggak ada yang jawab mau jadi petani, enggak ada. Malah cita-citanya ditanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi pengusaha hebat, jadi presiden, jadi menteri. Ya, enggak ada yang cita-cita mau jadi apa? Cita-cita dek besok petani, Kak. Enggak ada. Ya, oke. Selanjutnya yang kelima adalah munculnya perilaku konsumtif. Ya, ini yang terakhir ya, karena waktu kita sudah selesai. Ya, ini akan bisa jelaskan yang terakhir. Berarti konsumtif. Ya, konsumtif itu berarti mereka karena ini ya, apa namanya, berlebihan. Jadi mereka yang membeli terus kerjaannya. Ya, konsumtif, pemakai terus kerjaannya. Ya, mau makai aja. Ya, jadi kalau kalian lihat Indonesia itu terkenal sebagai masyarakat konsumtif. Ya, masyarakat konsumtif itu adalah masyarakat yang terpengaruh dengan iklan. Ya, kalau kalian lihat ya, masyarakat produk-produk yang ada di TV, kalau kalian lihat iklan-iklan di televisi, itu mereka mempromosikan dengan cara iklan. Besar-besaran mereka iklannya. Wih, gunakan shampoo ini, bisa membuat rambut Anda menjadi lurus. Menjadi rambut Anda menjadi bersih. Rambut Anda menjadi mengkilap. Gunakan produk ini, lotion ini, kulit Anda menjadi halus.
putih, bersih. Ya, gunakan produk ini. Misalnya apa? Banyak sekali iklan-iklan di televisi. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana memilah? Sebagai masyarakat kita harus bisa memilah benar atau tidaknya produk yang diiklankan tersebut. Jangan hanya terpengaruh dari iklan tersebut. Namanya iklan, dia akan mempromosikan barangnya ya, supaya barangnya menjadi laku. Nah, ini akibatnya muncullah perilaku konsumtif. Ingin membeli karena terpengaruh dengan iklan. Ya, bayangkan ada rambut iklan shampoo iklan shampoo ya, membuat rambutnya menjadi lurus. Coba rambutnya misalnya sekeriting gini, terus tahu-tahu pakai sampo seperti itu, bisa langsung tiba-tiba lurus. Kok lurus ya dengan senang hati, misalnya saya pasti akan borong. Ya, atau ada iklan yang pakai produk ini, langsung mukanya jadi celeng, jadi kayak bintang-bintang iklan tersebut. Enggak. Coba kalian perhatikan, apa yang pakai itu langsung jadi celing? Enggak, butuh waktu, butuh proses. Tahu-tahu ada yang beli marah-marah dia. Wah, aku beli ini, tahu-tahu nggak putih kulitku. Bohong ini iklan. Itu termakan iklan. Ya, dengan adanya promosi iklan yang baik, maka negatifnya adalah muncul perilaku konsumtif. Ya, jadi kalian harus bijak. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Waktunya sudah habis ya. Ada pertanyaan, nanti akan bisa lanjutkan materi yang selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan bisa akhiri ya. Bisa akan akhiri. Jadi kita akan akhiri ya. Dan kalian ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Boleh bisa minta tolong satu orang untuk berdoa. Quina bisa berdoa. Quina bantu misalnya doa. Oh nggak bisa. Oke, ya udah silakan yang tadi yang silakan yang mau bantu. Iya silakan. Oke, baik. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kapan kami sudah selesai pajakan IPS Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengirimkan Elis Tuhan agar untuk membimbing kami Tuhan. Dan Tuhan juga tolong berkati kami Tuhan, para murid Tuhan, agar bisa mencerna semua pelajaran dan ilmu yang dibagikan Miss Elis Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih chatnya. Oke, Alicia ya silakan abis ini minum yang hangat supaya tidak ngantuk ya, makan ya. Oke, baik, yang lainnya terima kasih Ishak Immanuel. Oke, Alicia juga suka nonton drakor ya. Oke, baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin dengan tugasnya. Oke. Pimpin kita dalam doa, Nak. Silakan Ino. Oke, Miss, sudah. Bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, Tuhan, supaya kami yang belajar matematika, Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari pada belajar matematika ini, Tuhan. Dan kami dapat menjawab semua yang diberikan oleh guru, supaya kami lebih pintar. Terima kasih, Tuhan. Kau juga memberkati guru-guru kami yang mengerjakan, yang mengajari kami saat belajar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ino. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Evan hari ini sedang tidak enak badan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, anak-anakku sekalian, Miss Devi akan share screen dari sini materi kita tentang himpunan ya. Oke, sebentar Miss Devi ini dulu. Kalau
kalian bisa lihat di LKS kalian, itu ada di halaman 84 ya. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 84, di mana di situ apa sih pengertian himpunan gitu ya. Apa sih himpunan itu gitu, yang mana saja termasuk himpunan, yang mana saja bukan termasuk himpunan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, jadi akan next. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang kita ingin tuju gitu ya, yang didefinisikan secara jelas. Ingat, poinnya itu ada di sini. Hari ini materinya nggak terlalu berat ya, jadi bisa kalian dengarkan terlebih dahulu. Jadi dia harus jelas, tidak bisa dia itu tidak jelas. Maksudnya apa, Miss? Jelas, tidak jelas, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, contohnya ini, A, B, C, D, sampai Z. Nah, jadi dia harus hurufnya tuh kapital. Tunggu sebentar. Sorry. Miss Devi lupa mengaktifkan suaranya ya. Oke. Jadi Miss Devi ulangi bahwa dia harus huruf kapital, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia harus diapit di antara dua kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu seperti apa sih? Kurung kurawal itu yang begini. Kalau misalnya kalian cari di keyboard kalian, itu dia ada di, kalau di sini ya, di sini itu ada di samping huruf P, itu dia ada yang begini. Nah, kalau di laptop mungkin kalian bisa cari di sebelah huruf P. Jadi dia ada tandanya seperti ini. Beda dengan ini. Ini kurung siku. Bukan pakai ini, tapi pakai yang ini. Bukan pakai ini, tapi pakai ini. Ya. Dia pakai kurung kurawal. Itu ciri khas dari himpunan. Lalu dia harus anggotanya harus dipisah dengan tanda koma. Coba lihat ya. Di sini ada contoh. A itu himpunan A ya maksudnya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti di bawahnya 10 ya. 10 tidak masuk karena dia bilang kurang dari 10. Jadi kan ada garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 di sini. Kurang dari 10, berarti di bawahnya. Ya, berarti ini dia. Karena dia kurang dari 10. Kalau dia bilang kurang dari sama dengan, nah ini 10-nya diajak. Baru dari 10. Gitu ya, 10-nya masuk. Tapi kalau dia hanya bilang kurang dari, berarti di bawahnya 10, gitu ya. Nah, maka anggotanya adalah A, ingat. Nah, ini dia harus huruf kapital. Ya, A, terus dia ingat ada kurung kurawal. Ingat lagi, huruf kapital ditulis di antara dua kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat bilangan asli. Diakhiri dengan huruf I. Yang simpelnya kita mengucapkan dengan I itu sebagai 1. Jadi kalau kalian masih waktu kalian mengalami masa-masa kealeian ya, mungkin Miss Devi merasakan tapi Miss Devi nggak tahu ya. Jadi pada saat itu kalau kalian tulis di teks ya, Miss Devi masih mengalami masa-masa itu dulu ya. Jadi menulis itu dengan angka, itu berasanya keren banget. Misalkan gini, kamu berarti itu K4MU. Kamu sudah mandi gitu, berarti M4NDI, sudahnya berarti ini 1 jadinya. 1. Sudahnya berarti SUD4H. Ini rasanya keren banget gitu ya. Jadi I itu melambangkan 1 itu melambangkan huruf I gitu ya. Cara mengingatnya berarti asli dimulai dari angka 1
Gitu. Kamu sudah makan, berarti makan 4K, 4N. Ini Miss Devi masih mengalami masa-masa ini dulu ya, waktu zamannya Miss Devi masih SMP kalau nggak salah ya. Jadi kalau SMP kalian sudah ada belum ya? Sudah ya, pasti mungkin masih SD atau TK gitu ya. Oke, itu yang membuat asli, karena belakangnya huruf I, berarti kalian ingat saja I dilambangkan dengan 1, berarti 1 sampai seterusnya. Itu untuk bilangan asli ya. Maka anggotanya dimulai dari 1 sampai 9. Kenapa nggak 10? Masuk di sini kan 10 itu bilangan asli, ingat, karena dia kurang dari 10, bukan kurang dari, sama dengan 10. Jadi kalau sama dengan itu diajak, gitu ya, sama dengan itu diajak. Kita ngajak, kayak Miss Devi pergi sama dengan siapa sih? Alicia gitu. Berarti Miss Devi mengajak Alicia gitu ya. Itu. Nah, sedangkan -2, -1, 0 dia bukan bilangan asli. Kenapa? Karena dia memang bukan anggota bilangan asli. Lalu bagaimana dengan 10? Karena dia dimintanya kurang dari 10, bukan sama dengan 10. Lalu bagaimana dengan 11 dan 12? Dia juga tidak diajak, karena dia lebih dari 10. Itu yang menyatakan bahwa mereka ini bukan anggota, jadi mereka tidak akan ditulis di sini. Itu ya untuk tadi huruf kapital, lalu ada di antara dua kurung kurawal, dipisahkan dengan tanda koma. Nah ini. Nggak boleh nulisnya gini, A sama dengan 1, kebiasaan koma. Nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini nggak boleh. Tapi harus dibatasi dengan koma. Gitu ya, komanya harus dibatasi. Gitu ya. 9-nya udah nggak usah pakai koma ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Nah, Miss Devi akan lanjutkan. Di sini ada himpunan, kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Ini Miss Devi ulangi lagi supaya kalian lebih paham lagi. Ingat, dia harus kunci utamanya, dia harus jelas. Jelas itu ketika Miss Devi berpandangan A, kalian juga berpandangan A. Ketika Miss Devi berpandangan A dan kalian berpandangan B, berarti dia tidak didefinisikan secara jelas. Gitu. Nah, di sini kelompok berikut yang merupakan himpunan adalah, nah Miss Devi harus membahas kelompok siswa cantik. Adakah yang bisa? Mungkin Miss Devi pilih aja ya orangnya ya, biar semua dapat kebagian. Mungkin Miss Devi bicara dengan Isaac. Isaac, Immanuel Tana ya? Ya. Apakah ada? Oke, apakah kelompok siswa cantik itu merupakan himpunan, nak? Menurut penjabaran pribadi aja, apakah dia termasuk himpunan yang didefinisikan secara jelas atau tidak? Kira-kira aja, apakah dia himpunan atau bukan? Enggak. Alasannya? Enggak tahu, Miss. Masih kurang ngerti. Oke, nanti kita sambil sama-sama ya. Oke, Miss Devi bantu sedikit. Kelompok siswa cantik harus didefinisikan secara jelas ya. Dari Tiara tidak. Oke, Tiara mungkin bisa kasih alasannya kenapa? Karena kan bukan cuman bukan cowok, masa cowok juga cantik, Miss. Jadi kan belum jelas juga itunya. Oh, oke. Berarti nggak jelas nih siswa atau siswi nih, Miss. Ini siswa, biasanya siswa itu untuk cowok, siswi baru untuk cewek gitu ya. Oke, anak-anakku, jadi yang didefinisikan mungkin kelompok siswa cantik bisa seperti itu, gitu kan. Miss nggak jelas dia cewek atau cowok gitu kan. Lalu yang kedua, biasanya dilihat dari belakangnya. Cantik. Definisi cantik menurut orang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa cantik itu harus putih. Ada yang mengatakan cantik itu harus hitam manis. Ada yang mengatakan cantik itu harus tinggi. Nah, definisi ini yang tidak jelas gitu ya. Dalam artian menurut Miss Devi cantik itu harus tinggi, harus putih, rambutnya curly gitu ya, rambutnya agak keriting di bawah, itu baru cantik gitu. Tapi ternyata menurut Jessie, cantik itu enggak, Miss, cantik itu dia tuh hitam manis, terus rambutnya lurus, terus matanya agak sipit. Nah, itu cantik Miss Devi. Nah, jadi definisi setiap orang itu berbeda. Ya, Karen, kenapa Karen? Raise hand. Oke. Jadi nggak masalah kalau kalian berbeda, pendapat kalian berbeda itu nggak masalah. Nah, tapi karena kita bicara tentang himpunan,
definisi cantik ini setiap orang berbeda. Itu tadi Miss Devi katakan, pandangan orang itu berbeda. Pandangan orang A, pandangan orang B dengan pandangan orang C itu berbeda. Sehingga dia mengatakan bahwa cantik itu A, cantik itu B, cantik itu C. Nggak jelas cantik yang dimau itu seperti apa. Karena pandangan setiap orang berbeda, maka dikatakan dia tidak jelas. Jadi nomor 1, bukan himpunan. Gitu ya. Paham ya? Lanjut, nomor 2. Boleh Miss Devi minta kepada Karen. Apakah ada Karen? Hai Karen. Ya. Oke, menurut Karen, apakah kelompok siswa laki-laki merupakan himpunan atau bukan? Himpunan. Karena? Betul jawabannya himpunan, tapi alasannya kenapa? Karena? Kenapa? Kan siswa tulisannya. Kan siswa tulisannya dan dia laki-laki. Oke, sebentar. Ada apa Alicia? Alicia mau bantuin jawab? Iya. Oke, gimana? Itu himpunan karena sudah dijelaskan dengan secara jelas bahwa siswa itu laki-laki. Oke, betul juga jawaban Alicia dan Karen ya. Karena lebih tepatnya seperti ini. Siswa laki-laki, ketika siswa laki-laki, definisi siswa laki-laki menurut Miss Devi, oh pasti dia laki-laki. Dan dia seorang siswa atau seorang pelajar. Tapi bagaimana ketika dia seorang pekerja? Gitu ya. Misalkan ada mas-mas sebagai kasir di Indomaret, apakah dia kelompok siswa laki-laki? Oh enggak, biarpun dia laki-laki, tapi dia bukan siswa. Jelas. Ya, definisi setiap orang pasti akan sama. Definisinya Miss Devi dengan definisinya Alicia ketika disuruh coba catat semua nama siswa laki-laki di SMP Tunas Daud, pasti carinya yang laki-laki. Atau coba kamu tuliskan daftar nama siswa laki-laki di Bali. Banyak Miss, dari TK, dari PG, SMP, dan dia banyak banget di SMA, banyak juga yang dari SMP Tunas Daud atau SMP lainnya, sekolah lainnya. Tapi yang kalian catat pasti yang seorang siswa yang bersekolah. Nggak mungkin yang kalian catat adalah seorang pekerja. Gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa dia siswa ya dan dia harus laki-laki. Jadi nomor 2 merupakan himpunan. Di mana ketika kamu bicara siswa laki-laki, orang lain juga sama pandangannya gitu ya. Oke, nomor 3, kelompok makanan enak. Boleh Miss Devi bicara dengan Shalom? Halo Shalom. Oke, menurut Shalom, apakah kelompok makanan enak termasuk himpunan atau bukan? Makanan enak. Apakah menurut Shalom dia himpunan atau tidak? Enggak. Alasannya karena? Oke, terima kasih Shalom. Jadi jawabannya adalah dia bukan himpunan. Betul, tapi alasannya karena apa? Karena definisi makanan enak, persepsi orang tentang makanan enak berbeda. Misalnya, Miss Devi, enak itu harus pedas, asin, gitu. Tapi menurut orang, oh makanan itu dikatakan enak ketika dia ada gurihnya, ada manisnya, gitu ya. Jadi definisi makanan enak itu berbeda. Misalnya, kalian ngajak Miss Devi, ayo kita makan sushi Miss Devi, gitu. Oh ayo. Nah, di pilihan menu itu pasti akan banyak. Ternyata dari 5 orang, misalkan kita pergi berlima, ada 2 orang yang nggak suka. Ih apa ini makanannya, aku nggak bisa makan. Nah, bagi kita enak, tapi bagi orang lain menurutnya ini nggak enak, aku nggak bisa makan. Nah itu yang menyebabkan bahwa definisi makanan enak setiap orang pasti berbeda. Misalnya Miss Devi ajak kalian, oke, keluarga kelas 7A,
kita pergi yuk makan soto. Sotonya tuh enak banget, ayamnya banyak, ada cekernya. Wih, pokoknya enak, mantep rasanya. Pas kita semua ke sana, belum tentu 22 siswa mengatakan, iya Miss Devi enak. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang mengatakan, rasanya kurang sih Miss, kayaknya kurang enak, kurang nendang gitu loh rasanya, kurang gimana ya gitu. Itu yang menyebabkan bahwa makanan enak itu setiap orang punya pandangan yang berbeda. Yang menyebabkan dia bukan merupakan himpunan. Jadi himpunan itu harus jelas. Makanan enak nggak semua orang bisa mengatakan satu makanan itu enak gitu ya. Lanjut, nomor 4, kelompok mobil rumah. Bolehkah Miss Devi bicara dengan GOD? Hai GOD. Halo Miss. Halo, apakah kelompok mobil murah merupakan himpunan? Iya. Alasannya? Karena Karena apa, Nak? Benda. Karena benda. Oke, terima kasih GOD. Menurut dari siapa? Jessie. Jessie. Oke, boleh langsung aja bersuara. Menurut saya itu bukan himpunan. Alasannya? Karena setiap orang itu ekonominya berbeda-beda. Jadi menurut mereka sih ada yang bilang mobil murah, ada yang bilang mobil itu masih mahal. Gitu, Oke, terima kasih Jessie. Penjabarannya cukup bagus. Ya, jawaban yang benar adalah dia merupakan bukan himpunan. Nanti yang mau bantu boleh bersuara saja ya. Kenapa? Misalnya, mungkin Miss Devi nanya, Shalom, punya mobil nggak? Oh punya Miss Devi. Berapa harganya? 1M gitu. 1M itu 1M apa nih? 1 ember koin kah? 1 ember uang 1000-an kah? Atau gimana? Bukan Miss, 1 miliar. Nah, menurut Shalom itu murah. Murah kan Miss? Cuma 1M kok Miss. Yang lain loh Miss 3M gitu. Nah, menurut mereka 1M itu murah, tapi belum tentu menurut yang lain itu murah. Misalnya Alicia nanya nih sama Miss Devi. Miss Devi pakai HP itu berapa sih harganya gitu? Murah kok gitu. Berapa murahnya? Nah, pasti kalian sering bertanya gitu, berapa sih murahnya? Mahalnya itu berapa sih gitu kan? Murah kok berapa? Cuma 7,5. 7,5 apa nih Miss Devi? 7,5 juta. Wah, itu mahal namanya. Nah, seperti itulah perekonomian orang atau finansial orang-orang itu berbeda. Yang menyebabkan murah itu standar orang berbeda, relatif. Ada yang mengatakan 10 juta itu hal yang murah. Ada yang mengatakan nilai uang 10 juta itu mahal. Itu yang menyebabkan ya sekalipun dia memang benda atau objek yang dituju yang kita sudah tahu bahwa mobil, tapi lihat kata selanjutnya, ada murah. Nah, murah itu relatif bagi semua orang, ya. Itu yang menyebabkan dia bukan merupakan himpunan. Betul yang dikatakan oleh Jessie, gitu ya. Oke, next. Nomor 5, 6, dan 7 ini adalah kelompok bilangan. Ada bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli. Ada yang bisa bantu jawab sebelum Miss Devi tunjuk? Oke, Miss Devi mau bicara dengan Ino. Hai Ino. Hai Miss. Hai. Oke, nomor 5, 6, dan 7 itu adalah kelompok bilangan. Ada bilangan ganjil, prima, dan asli. Apakah ketiga kelompok ini merupakan himpunan? Iya Miss. Alasannya? Karena setiap bilangan tuh nilainya berbeda-beda. Oke, Miss Devi tampung alasannya ya. Terima kasih Ino. Oke,
anak-anakku, kenapa kelompok betul? Dia merupakan himpunan ya, kelompok bilangan ganjil, kelompok bilangan prima, kelompok bilangan asli. Dia merupakan himpunan. Nah, alasannya apa sih dia merupakan Dia merupakan himpunan. Alasannya itu adalah ketika kalian bicara tentang bilangan ganjil, pasti yang terbesit dalam pikiran kalian adalah 1, 3, 5, 7, 9, atau bilangan-bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Karena tidak boleh hasilnya desimal. Gitu ya, dalam bilangan ganjil. Ketika dia tidak bisa dibagi 2, dia langsung masuk ke dalam bilangan ganjil. Gitu ya. Lalu bilangan prima, pasti yang terbesit di belakang kalian, kita sudah belajar ini, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sudah pasti bilangan ganjil pasti dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Nggak mungkin dari 2. Bilangan prima pun begitu, bilangan asli pun begitu. Sudah ada syarat utamanya. Sudah kita pegang bahwa ketika kalian bicara bilangan ganjil, orang semua akan bermindset ke 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Sekalipun kalian bicara di sini, kalian pergi ke Pulau Jawa atau kalian pergi ke Pulau Sumatera, ke pulau yang lainnya, kalian mengatakan bilangan ganjil, pasti orang akan sama persepsinya bahwa bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya. Jadi yang mau dikatakan itu adalah dia sudah pasti. Sesuatunya sudah pasti. Karena orang sudah tahu dan ini memang adalah ketentuan di dalam matematika. Gitu ya. Dia sudah jelas. Nggak mungkin bilangan ganjil itu 2. Nggak mungkin bilangan ganjil itu 4. Kamu loh nentuin bilangan ganjil masa 4 gitu kan, bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Oh iya lupa. Pasti gitu dia. Nggak mungkin, enggak 4 itu bilangan ganjil tahu gitu. Nggak mungkin dia ngotot. Karena apa? Dia sudah pernah belajar dan sudah pernah tahu tentang bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli. Jadi ketika kau bicara dengan satu orang dan orang lainnya, dia mesti punya pandangan bilangan ganjil itu segini. Jawabannya pasti akan sama. Sekalipun nggak sama, biasanya paling dia yang salah atau kita yang lupa. Gitu ya. Oke, Miss Devi akan next untuk nomor 8. Kelompok laki-laki ganteng. Miss Devi pengen bicara dengan Aditya Nugraha. Hai Aditya. Oke, menurut Aditya, apakah kelompok laki-laki ganteng merupakan himpunan? Tidak. Alasannya? Karena mungkin tiap orang beda-beda ya. Gimana? Ya, oke, betul ya jawabannya ya. Karena setiap orang tuh pasti beda-beda definisi gantengnya. Ya, apalagi yang cewek-cewek ya. Kok udah lihat yang namanya drama Korea, wah ganteng banget, pasti gitu ya. Dan kalian memiliki standar gitu ya. Oh, ganteng itu harus A, B, C, D. Cantik itu harus A, B, C, D. Gitu ya. Jadi yang mau dikatakan di sini bahwa ketika orang satu dan orang lainnya punya pendapat yang berbeda, ya, maka dia bukan merupakan himpunan. Gitu ya. Lanjut. Nomor 9, kelompok siswa pintar. Ada yang bisa menjawab? Atau Miss Devi pengen coba siapa ini? Ya, Miss. Oke, boleh. Oke, Sheba, silakan Sheba. Siapa ini ya? Tadi siapa yang jawab? Oh, Eston. Oke, silakan Eston. Tidak himpunan karena ada yang pintar dan ada yang... Oke, terima kasih Esther. Betul jawabannya, dia bukan himpunan, ya. Dia bukan himpunan karena Oke, sebentar Erik ya. Erik, kenapa Erik? Erik kenapa raise hand, Nak? Mau jawab yang selanjutnya. Oke, nanti ya. Oke, kenapa siswa pintar bukan merupakan himpunan? Karena pintar menurut Miss Devi itu dia harus bisa main musik. Wih, dia itu pintar banget ya, jago nih main musiknya. Tapi
Pintar menurut Elston misalkan, enggak Miss, dia harus jago menghafal rumus-rumus, apalagi rumus-rumus fisika, matematika, itu dia pasti pintar Miss kalau udah bisa menghafal. Ternyata beda lagi nih dengan Tiara misalnya. Enggak Miss, pintar itu kalau dia bisa berhitung, bisa menghitung matematika dengan cepat, itu baru pintar. Nah, definisi pintar yang setiap orang berbeda itu membuat kelompok siswa pintar bukan merupakan himpunan. Contohnya di dalam kelas saja, ya, dia pintar matematika loh Miss, yang itu pintar bahasa Inggris Miss. Nah yang satunya pintar bahasa Bali Miss. Waktu di kelasnya Miss Devi yang pintar bahasa Bali kan dia nggak jadi pintar, tidak dikategorikan pintar matematika. Waktu Miss Devi masuk di kelas bahasa Bali, orang yang pintar matematika tidak akan dikategorikan dalam pintar bahasa pada saat pembelajaran bahasa Bali. Jadi dia pintarnya hanya dalam bidang tertentu. Itu yang membuat kelompok siswa pintar bukan merupakan himpunan, gitu ya. Oke, Erik silakan untuk nomor 10. Himpunan. Alasannya kenapa, Nak? Betul himpunan, alasannya kenapa, Nak? Karena sudah pasti. Karena sudah pasti. Oke, thank you Erik. Remaja SMA. Pastinya di mana? Dia seorang remaja dan dia dikategorikan SMA. Nggak mungkin kalian akan misalkan Miss Devi daftarkan seluruh remaja SMA di dinas misalkan dinas kementerian apa, di kementerian apa gitu ya untuk mengikuti perlombaan gitu. Nah, ternyata yang kalian pikirkan, Miss boleh nggak Miss anak SMP? Sudah jelas, yang suruh kalian mendaftarkan adalah remaja siswa SMA, bukan anak SMP. Pasti kalian akan, biarpun dia kelas 1, biarpun dia kelas 2, biarpun dia kelas 3, pasti akan kalian daftarkan. Ya, jadi sudah jelas, remaja ini kan pilihannya SMP atau SMA. Nah, sekarang tinggal penjelasannya apa nih? Oh, ternyata SMA loh yang diminta, berarti mungkin rentang usia sekitar 15 ya, 15 14 ya sampai usia 17 misalkan gitu. Itu kan sudah pasti masuk di SMA gitu ya. Lalu nomor 11, kelompok bapak-bapak. Boleh Miss Devi bicara dengan Alicia? Hai Alicia. Hai. Hai, oke. Menurut Alicia, apakah kelompok bapak-bapak termasuk himpunan? Termasuk. Alasannya? Karena bapak-bapak kan yang kayak sudah gimana ya? Sudah apa? Sudah menjadi bapak. Tidak himpunan Miss, gara-gara kan kita nggak tahu bapak-bapak itu udah tua apa masih muda. Oke, terima kasih. Oke, Miss Devi masukkan dia ke dalam himpunan karena Miss Devi merasa cukup jelas ya kelompok bapak-bapak. Berarti yang penting dia seorang bapak. Nah, Miss, apakah dia, misalnya, apakah Evan kelompok bapak-bapak? Ya enggak, gitu ya, karena dia belum menjadi seorang bapak, gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian melihat di gereja, gitu ya, ada persekutuan kaum bapak atau kayak ibadah untuk khusus kaum bapak-bapak. Nah, itu pasti yang datang bapak-bapak, nggak mungkin ibu-ibu, gitu ya. Lanjut, misalnya di gotong royong Banjar misalnya. Bapak-bapak saja yang gotong royong ya. Nah, pasti yang merasa dirinya bapak-bapak dia akan datang. Bagaimana jika dia merasa saya masih kelas 2 SMP nih, apakah saya bapak-bapak? Ya enggak. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Yang mana himpunan, yang mana bukan himpunan. Boleh kalian buka buku kalian. Halaman 91. Kalian bisa lihat halaman 91 nomor 1. Di situ ada perhatikan kelompok-kelompok berikut. Nah, apakah menurut kalian 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana saja merupakan himpunan? Ada yang bisa menjawab? Sudah dibaca?
Ada yang bisa menjawab? Halaman 91 nomor 1 LKS. Halaman 91 nomor 1. Tadi Miss Devi lihat Devon Gerald. Silakan Devon Gerald. 1 dan 3. Oke, Miss Devi keep dulu jawabannya. Yang lain ada? Dan 3, Miss. Dari siapa, Nak? Shalom. Oke, Shalom 1 dan 3. Devon Gerald 1 dan 3. Ada lagi Tiara juga 1 dan 3, tapi masih bertanya. Sama 1 dan 3. Sudah? Jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Ya. Kenapa 1 dan 3? Ya, betul. Sheba juga betul. Jessie betul ya. Alicia juga betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena, Miss, kalau buah manis itu kan rata-rata pasti manis. Oh iya manis. Enggak juga. Gitu ya. Manis tuh kalau dikasih jeruk manis, manis enggak jeruknya? Pasti kan lumayan. Terus dikasih orang yang satu. Biasa aja sih. Standar lah. Kasih lagi orang yang satu. Wih manis banget ini jeruknya. Kasih lagi orang yang lain. Manis sih dikit gitu. Nah, jadi definisi manis setiap orang-orang tuh berbeda. Manisnya tuh takaran seberapa. Sama kayak kalian minum teh. Teh 1 sendok. Ada mungkin orang tua kalian yang bilang jangan banyak-banyak gulanya gitu ya. Nanti bisa diabetes gitu. Jadi 1 sendok apa ini nggak manis ini, tapi menurut orang tua kalian ini loh udah manis gitu ya. Ini loh kemanisan. Nah, itu definisi orang berbeda-beda tentang manis. Jadi kalau hewan bertelur, kalian langsung pasti terkonsep. Coba sebutkan hewan bertelur. Oh pasti bebek, ayam. Nah yang lain juga, oh iya betul sih bebek. Oh iya betul sih ayam. Kalau kalian bilang tiba-tiba nyaplok sapi gitu kan. Hah? Sapi? Pasti gitu. Kan sapi nggak bertelur. Nah pasti gitu. Nah jadi orang pasti sudah termindset sama gitu. Iya sih betul itu betul gitu ya. Dokter gigi. Nah berarti semua dokter gigi. Nggak mungkin ada dokter bedah di dalamnya, nggak mungkin ada dokter spesialis penyakit dalam di dalamnya, nggak mungkin ada dokter anak ya. Lanjut, kelompok pengacara handal. Nah handal, menurut orang tuh handal dalam apa nih? Handal dalam menyerahkan bukti-bukti, atau handal berbicara, atau handal yang lain. Nah gitu ya, jadi beda. Lanjut, kelompok rumah bagus. Bagus menurut Miss Devi ada tamannya bagus. Oh enggak Miss, bagus itu dia lantai 5 Miss. Nah itu baru bagus rumahnya. Terus menurut si B, enggak Miss Devi, bagus itu dia itu rumahnya minimalis, ada barang-barang mewah, nah itu bagus. Nah bagus itu definisinya berbeda-beda ya. Jadi pilihannya betul yang menjawab 1 dan 3 gitu ya. Oke anak-anak. Kalau kalian masih ada yang belum begitu paham, kalian bisa belajar dari halaman 89 ya. Di situ ada kumpulan hewan lucu, terus pembahasannya ada di halaman 90. Kenapa dia bukan himpunan? Kenapa dia himpunan gitu ya. Jadi sudah ada pembahasannya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nah, ternyata di dalam himpunan ada 3 penyampaian himpunan. Yang pertama dengan kata-kata atau deskripsi, yang kedua mendaftarkan semua anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Ini Miss Devi sebenarnya ada penjabarannya ya, tapi Miss Devi coba rekap jadi satu gitu ya. Nah, misalnya kalian disuruh membuat dengan kata-kata. Nah, Miss Devi kasih, oke ini sudah ada contohnya. Dari awalnya misalkan soalnya adalah buatlah definisi nyatakan himpunan berikut, bisa ditulis ya. Misalnya soalnya gini. Nyatakan himpunan P
Nah, disuruh menyatakan himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10 dalam bentuk kata-kata atau deskripsi. Yang pertama, yang kedua daftar anggotanya, yang ketiga notasi himpunan. Nah, disuruh 3. Nah, caranya adalah kalau dengan kata-kata atau dengan deskripsi, perhatikan. Dia akan mencari huruf besarnya atau huruf kapitalnya. Himpunan apa sih itu? Kalau enggak ada, bisa kalian jadikan dia himpunan A. Kalau misalkan nggak ada ya, nggak ada huruf kapital ini, boleh kalian setarakan dengan A atau X biasanya ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada himpunan PP, ini kapital. Berarti P sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Itu saja sudah betul. Atau kalian mau lengkap, P sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Gitu ya. Tapi kalian harus pakai kata himpunan. Kenapa pakai kata himpunan? Karena dia tidak ada kurung kurawal. Kalau pakai kurung kurawal, kalian boleh menyatakan gini. Bilangan ganjil kurang dari 10. Karena ciri khas dari himpunan itu adalah kurung kurawalnya. Jadi kalau nggak pakai kurung kurawal, berarti kalian memasukkan himpunan. Gitu ya. Itu kalau ada di contoh LKS kalian, dia ada di halaman Devi coba cari himpunan, berarti dia ada di halaman 111 ya. Jadi ini ada di halaman 111, tapi contohnya bukan ini gitu ya. Contohnya dia berbeda, hanya caranya saja ya. Kalau pakai kurung kurawal berarti dia tidak pakai kata himpunan ya. Kalau dia tidak pakai himpunan berarti dia pakai kurung kurawal. Karena ini lambang atau bisa kalian identikkan dengan himpunan gitu ya. Untuk kata-kata sudah oke kah? Ada yang mau bertanya? Jadi kalau di halaman 111 nomor 3 yang C. Jadi dia menyatakan himpunan dengan B sama dengan bilangan cacah kurang dari 5, tapi dia pakai kurung kurawal karena tidak ada himpunannya gitu ya. Sudah oke? Sudah ya? Nah, sekarang yang kedua, daftarkan anggotanya. Dengan mendaftarkan semua anggotanya. Nah, sekarang lihat bilangan ganjil. Cari tahu dulu bilangan ganjil itu berapa aja ya. Setelah tahu, lihat. Masih agak bingung, Miss. Oke, Miss Devi ulangin ya. Jadi, kalau kalian disuruh ada soal nih, nyatakan himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, disuruh menyatakannya dalam bentuk 3. Yang pertama deskripsi atau kata-kata, ya ini. Nih ya. Yang kedua mendaftarkan anggotanya. Lalu yang terakhir notasi. Nah, sekarang Miss Devi akan buat tuh ini dengan kata-kata. Jadi yang pertama itu dengan kata-kata. Gitu ya. Nah, ketika dengan kata-kata berarti cari dulu hurufnya apa? Himpunan apa dia? Oh, himpunan P. Berarti tulis P-nya saja besar. Sudah, buat tanda sama dengan. Lalu bikin kalimat himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Harus pakai kata himpunan. Miss, boleh nggak kalau kayak di LKS tidak pakai kata himpunan? Boleh, tapi dia harus pakai kurung kurawal. Jadi dia langsung, bila himpunannya nggak dipakai, dia langsung di sini. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 atau bilangan ganjil kurang dari 10. Tapi dia pakai kurung kurawal. Nah, dia pakai ini. Ini sama saja dengan himpunan. Gitu. Sudah paham, Nak? Kalau nggak paham, boleh di chat Miss Devi. Oke? Sudah oke?
Jadi ada dua caranya. Kalian boleh pakai himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, boleh juga hanya tulis bilangan ganjil kurang dari 10, tapi pakai tanda kurung kurawal yang tadi. Nah ini, dilambangkan huruf kapital, lalu ada tanda kurung kurawal. Oke ya, nah lanjut. Jika kata-kata sudah, maka yang kedua itu adalah mendaftarkan semua anggotanya. Jadi ini anggotanya. Anggotanya siapa saja? Siapa saja yang termasuk himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10, pastikan kalian tahu bilangan ganjil itu berapa. Bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Berarti Miss Devi tulis ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Tapi ingat, dia kurang dari 10. Berarti yang ini dicoret. Tinggal kalian pasang kurung kurawal. Ingat, dia adalah himpunannya P. Ya, jangan tulis A, karena yang diminta kan P. Gitu ya. Sampai di sini oke. Nah, yang selanjutnya ini agak susah. Ya, jadi kalian perhatikan, notasi ini Miss Devi butuh waktu 1 hari kemungkinan ya, mungkin hari Jumat Miss Devi akan bahas ini karena ini adalah waktu khusus Miss Devi akan bahas ya, karena ini harus ada latihan khususnya. Kenapa? Karena ada banyak yang bingung dengan tanda dan cara bacanya. Ingat ya, mungkin sekretarisnya di sini siapa ya? Boleh Miss Devi tahu? Sekretarisnya? Siapa sekretaris di kelas ini, Nak? GOD, Miss. GOD. GOD, hai GOD. Iya, Miss, saya. Oke, GOD, tolong nanti ingatkan Miss Devi dan teman-temannya kalau hari Jumat kita bahas notasi himpunan ya. Hari Jumat kita akan membahas notasi himpunan gitu ya. Oke ya, dicatat. Oke. Supaya bisa jadi note buat kalian ya. Oke, Miss Devi hari ini akan membahas 2, yaitu kata-kata atau deskripsi dan anggota. Miss Devi next ya. Miss Devi percepat saja. Nah, cara tabulasi, pendaftaran. Nah, tadi ya, yang mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini nama lainnya tabulasi. Ya. Nah, bagaimana cara mendaftarkan semua anggotanya? Misalnya, B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Hati-hati, ada kata sama dengan. Berarti berpikir dulu, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Oh, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Pernyataan yang pertama, sebentar. Oke, pernyataan yang pertama ini. Lebih dari 3. Oh, berarti bukan dari 1. Berarti aku punyanya dia lebih dari 3. Berarti lebih dari 3. 3 tidak masuk. Karena tidak ada kata sama dengan. Ingat itu ya. 3 berarti 3, 4, 5, 6 sampai berapa ya? Aku nggak tahu nih. Lihat kata selanjutnya. Dan kurang atau sama dengan 15. Oh, ada kata sama dengan 15. Berarti aku harus cari sampai 15. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggal diisi apa? Kurung kurawal. Lalu ada sama dengan, di depannya kan ada huruf nih. Huruf apa? Lihat di soalnya, huruf B. Berarti himpunan B isinya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 15. Gitu ya. Paham ya? Miss Devi coba yang B. Yang B, C adalah bilangan bulat. Nah, ini harus tahu dulu bilangan bulat itu dari berapa ya? Oh, dari minus 0 sampai positif. Lebih dari atau sama dengan. Nah, ini ada kata kunci lagi. Sama dengan minus 5. Oh, berarti minus 5 masuk gitu ya.
Berarti minus 5 ke depan, jangan ke belakang. Minus 4. Nah, jangan sampai lupa ya, Tik. Minus 5, minus 6, minus 7. Nggak dapat tar positifnya. Minus 4, ya. Minus 3. Nah, Miss Devi kenapa nggak minus 6, Miss Devi? Karena di sini ada kata selanjutnya. Ada clue selanjutnya, yaitu kurang dari 10. 10 itu kan bilangan positif, berarti kita ke kanan, ya. Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah, sampai 10 Miss Devi. Ingat, kurang dari, nggak ada kata sama dengan, berarti 10 harus di-delete. Nah, seperti ini. Ya, setelah itu tinggal kalian isi apa? Kurung kurawal. Setelah isi kurung kurawal, ingat dia harus ada sama dengan siapa himpunan itu. Oh, himpunannya namanya himpunan C. Gitu ya. Oke, sampai di sini oke ya. Miss Devi lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. D. Bilangan ganjil kurang dari 20. Wah, berapa nih? Tahu dulu nih dari bilangan ganjil. Setelah itu kalian lihat kurang dari 20. Berarti langsung saja, oh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, lalu ada 15, lalu ada 17, lalu ada 19. Nah, sudah kurang dari 20. Miss, 20 boleh nggak dimasukin? Nggak boleh. Yang pertama, dia bukan anggota bilangan ganjil. Ya, yang pertama dia bukan anggota bilangan ganjil. Yang kedua, dia juga kurang dari 20. Maka dia di kurung kurawal saja. Tinggal isiin sama dengan himpunan apa dia? Oh, himpunan D. Sampai di sini apakah sudah paham? Apakah sudah oke? Adakah yang bertanya? Oke, paham ya, sudah ada yang chat. Apakah ada yang bertanya? Nggak apa-apa, sebelum nanti kita jauh. Daripada kejauhan, nggak paham, malah tambah nggak paham semua nanti. Adakah yang tidak paham? Oke, Rafaela, nggak pahamnya di mana, Nak? Boleh kasih tahu Miss Devi, nggak pahamnya di mana? Nggak pahamnya karena apa? Nanti kalian paham? Enggak, Miss. Nggak pahamnya dari awal, Miss. Nah, kan Miss Devi juga pusing gitu ya. Jadi boleh kasih tahu nggak pahamnya di bagian mananya gitu. Yang B. Yang B mana ya, Nak? Boleh bicara aja mungkin, Nak. Karena kalau Miss Devi chat yang B mana, atau oke lah kalau nggak mau bicara, oke. Tapi jawab pertanyaannya Miss Devi, yang B mana, mungkin ada soalnya. Pendaftaran, ini Nak. Nih, mendaftarkan semua anggota. Jadi ini pendaftaran, daftarkan anggota. Bukan deskripsi. Rafaela, supaya Miss Devi bisa bantu, ya biar Rafaela nggak kesulitan, boleh dikasih tahu Miss Devi yang B mana? Belum, Nak. Nanti Miss Devi ini ya yang pakai kata-kata ya. Di WA aja sebentar ya, Miss Devi nggak buka WA. Maksudnya kamu mau secara WA atau gimana ya? Nanti aja gitu atau sekarang? Oh, nanti, oke. Oke, ini adalah mendaftarkan anggotanya. Sebentar lagi baru Miss Devi akan bahas tentang pakai deskripsi atau kata-kata. Jadi kalau mendaftarkan, namanya mendaftarkan, kalian misalkan gini. Daftarkan semua anggota kelas 7A. Pasti kalian nggak mungkin masukin nama 7A, gitu kan? Pasti kalian akan daftarkan satu persatu nama-nama semua anak yang berada di kelas
7A. Itu namanya mendaftarkan atau pendaftaran atau mendaftarkan semua anggota. Gitu ya. Oke, Miss Devi akan next. Ini yang tadi ya, ini yang tadi. Jawaban yang tadi Miss Devi sudah bahas ya. Oke. Miss Devi akan bahas tentang yang deskripsi atau yang kata-kata. Nah, cara deskripsi itu kan menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan atau lebih simpelnya adalah menuliskan dalam bentuk sebuah kalimat atau kata-kata gitu ya. Misalnya, oke, ini bukan bentuk notasi ya. Ini Miss Devi catat dulu ya. Dalam Miss Devi catat dulu. Nyatakan himpunan berikut dalam deskripsi atau kata-kata. Nah, jadi ini soalnya. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 atau kurang atau sama dengan 15. Gitu ya. Jadi caranya adalah kalian buat nih. Yang A berarti buat dulu B sama dengan, berarti isi kalimat atau isi kata himpunan. Nggak isi juga boleh. Ya, tinggal kalau kalian nggak isi, udah tinggal ini di kurung kurawal. Jadi deh. Gitu ya. Kalau mau isi himpunan berarti kalian tulis himpunan bilangan asli, semuanya ditulis yang ada di A, yang lebih dari 3 dan seterusnya, gitu ya. Kalau nggak mau tulis himpunan, ya udah tinggal ini disalin isi kurung kurawal, gitu ya. Oke, untuk yang B berarti kalian tinggal mengatakan membuat C sama dengan himpunan bilangan divisi ini aja ya, bilangan bulat lebih dari sama dengan atau isi atau juga boleh, nggak isi juga boleh, sama dengan min 5 dan mau isi dan mau kalian bikin kalimat sendiri asal tidak menyalahkan maksudnya, mau pakai tetapi, mau pakai dan juga boleh, kurang dari 10. Sudah jadi. Kalau saya nggak mau pakai himpunan nih, saya mau isi kurung kurawal juga boleh. Ya. Lalu yang ketiga, yang C itu adalah D bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti D sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 20. Kalau saya nggak mau pakai himpunan seperti tadi, berarti tinggal isi kurung kurawal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tinggal dikasih himpunannya apa sama dengan lalu kalimatnya. Atau isi kata himpunan kalimatnya atau pakai kurung kurawal kalimatnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakah? Oke, berarti tidak ada yang bertanya ya. Di TV tidak lihat ada penyampaian pertanyaan, ya, baik di chat maupun di reaction. Oke, kalau sudah bisa Miss Devi stop share atau kalian masih ada yang moto atau gimana? Atau masih ada yang mencatat? Sebenarnya cara mencatat paling mudah nih menurut Miss Devi ya. Ketika kalian mencatat di LKS kalian. Miss Devi kan sudah kasih tahu nih halaman sekian. Kalian sambil baca, sambil dengerin penjelasannya Miss Devi, terus kalian tinggal kasih catatan penting apa gitu. Misalkan, oh ini catatan pentingnya harus ada kalimat seperti ini. Oh ini boleh seperti ini. Jadi kalian tidak banyak catatannya. Jadi bukunya langsung yang kalian coret-coret gitu. Sampai di sini berarti tidak ada pertanyaan ya. Oke. Miss Devi stop share dengan berakhirnya share screen-nya Miss Devi, jadi kalian sudah tahu ya pembelajaran kita akan
berakhir. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Oke. Anak-anak sekalian, kita akan akhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi, Miss Devi akan pimpin kalian dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Namun sebelumnya, Miss Devi minta tolong semuanya ambil sikap untuk berdoa, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. So, kalian harus sopan, ya. Bagaimana kalian bersikap untuk berdoa, ya. Mari kita ambil posisi untuk berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami, keluarga kelas 7A ya Bapa, telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini Bapa. Semuanya itu berkat kemurahan-Mu Bapa, berkat kasih penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur Bapa akan semuanya itu. Saat ini Bapa, kami akan mengakhiri pembelajaran, kami akan beristirahat dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan membentengi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk dan yang jahat ya Bapa. Jaga kami senantiasa Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman kami Evan yang saat ini dalam kondisi tidak enak badan. Kiranya Tuhan memulihkan keadaannya. Obat-obatan, baik makanan yang ia makan, baik minuman yang ia minum, kiranya Tuhan berkati. Sehingga asupan yang masuk ke dalam tubuhnya dapat memulihkan kondisinya agar besok ketika kami bersatu hati, ketika kami bersatu di dalam Zoom meeting untuk pembelajaran, Evan sudah mendapatkan kepulihan tubuh yang berasal hanya daripada-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan salah kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kami maupun isi hati kami yang sangat menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami ya Bapa. Ampunilah ya Bapa. Sekarang kami mau berdoa juga buat orang tua kami yang mungkin masih bekerja saat ini Bapa, di luar rumah ya Bapa, kiranya Engkau tetap menjaga mereka, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, Engkau memberikan mereka semangat ya Bapa, dan Engkau juga memberikan semangat kepada kami untuk hari esok Bapa. Kami serahkan doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur akan hari ini. Haleluya, amin. Oke anak-anak, silahkan kalian boleh leave meeting dari sini. Selamat beristirahat, selamat melakukan aktivitas kegiatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Miss. Bye-bye.